di saat ribuan jamaah berebut mencari kemuliaan Lailatul Qadar dengan tawa harapan. Di sebuah sudut mihrab yang gelap, ada seorang lelaki tua yang justru tersungkur dalam tangis yang begitu menyayat. Mengapa seorang wali kutub sekelas Mbah Hamid Pasuruan manusia, yang katanya sudah menggenggam dunia di telapak tangannya, justru menangis sesenggukan, seperti anak kecil yang kehilangan arah? Apakah ada bencana besar yang beliau lihat di balik tabir gaib? Ataukah ini tentang rahasia langit yang tak sanggup dipikul oleh raga manusia? Dukung channel ini untuk terus menyelami samudera hikmah para kekasih Allah. Silakan subscribe, like, dan bagikan kisah ini. Tulis, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad di kolom komentar. Semoga keberkahan sang wali mengalir ke dalam hidup kita semua. Mari kita buka tabir misteri di malam ganjil ini. Kota Pasuruan selalu memiliki aromanya sendiri saat malam-malam terakhir Ramadan tiba. Angin yang berhembus dari Selat Madura membawa 3 susesesa aroma garam yang tajam, beradu dengan wangi dupa gaharu dan minyak misik yang menguar dari perkampungan Arab di sekitar Masjid Jami Al-Anwar. Di jalanan luar, deru mesin truk kontainer yang melintas di jalur Pantura menciptakan harmoni yang aneh dengan suara tadarus yang samar-samar terdengar dari pengeras suara. Namun, begitu seseorang melangkahkan kaki melewati gerbang masjid yang megah itu, kebisingan dunia sioluhala terhisap oleh kehusyukan yang luar biasa. Lantai marmer yang dingin menyentuh telapak kaki, memberikan sensasi sejuk yang merambat hingga ke relung dada. Disinilah, di bawah kubah yang menjadi saksi bisu sejarah panjang dakwah di Jawa Timur, ribuan pasang mata tertuju pada satu titik di depan mihrab. Malam itu adalah malam ke-21. Gerbang pertama dari 10 malam terakhir yang dijanjikan penuh dengan rahasia. Kang Anwar, seorang santri muda yang sudah 3 tahun mengabdi di dalam Mbah Hamid, berdiri dengan sikap takzim di balik sebuah pilar besar. Tugasnya sederhana namun berat, menjaga agar jamaah tidak terlalu merangsek maju, mengganggu kehusyukan sang kiai. Anwar memperhatikan gurunya dengan perasaan campur aduk. Mbah Hamid duduk bersimpuh. Tubuhnya yang mungil tampak begitu ringkih di balik baju takwa putih yang bersih. Beliau tidak mengenakan jubah mewah. Hanya sarung Samarinda berwarna gelap dan sorban hijau yang tersampir longgar di pundaknya. Namun, dari tubuh yang tampak ringkih itu, terpancar sebuah wibawa yang membuat nyali siapapun menciut jika ingin mendekat tanpa izin. Biasanya, Mbah Hamid adalah pribadi yang sangat tenang. Wajahnya selalu dihiasi senyum tipis yang sanggup meredakan amarah orang yang menatapnya. Namun, malam ini berbeda. Sejak salat tasbih dimulai, Anwar menyadari ada yang tidak beres. Bahu gurunya itu tampak terguncang gangkeng kecil. Awalnya Anwar mengira itu hanya gerakan zikir yang dalam. Namun saat suasana masjid menjadi lebih hening karena imam sedang sujud panjang, terdengar suara isak tangis yang sangat lirih. Suaranya bukan seperti orang yang sedang meminta sesuatu, melainkan suara seseorang yang sedang memikul kesedihan seluruh dunia di pundaknya. Tangisan itu semakin lama semakin berat, menyelinap di antara sela-sela pilar masjid, membuat bulu kuduk Anwar meremang. Ia melihat air mata Mbah Hamid jatuh membasahi sajadah. Bukan setetes 2 tetes, tapi mengalir seolah bendungan di dalam jiwanya telah jebol. Kiai Asad, seorang ulama sepuh yang merupakan sahabat karib Mbah Hamid, yang saat itu sedang itikaf tidak jauh dari mihrab, perlahan membuka matanya. Beliau menatap Mbah Hamid dengan sorot mata penuh keprihatinan. Anwar ingin melangkah maju, ingin membawakan air atau sekadar bertanya apakah gurunya sakit. Namun tangan Kiai Asad bergerak sedikit, memberi isyarat agar Anwar tetap di tempatnya. Anwar hanya bisa mematung. Dalam benaknya, ia bertanya-tanya, apa yang sebenarnya dilihat oleh seorang wali kutub saat ia menutup mata dalam sujudnya? Apakah beliau sedang diperlihatkan tentang neraka yang sedang bergolak, ataukah beliau sedang melihat nasib umat yang semakin hari semakin menjauh dari cahaya Tuhan? Anwar teringat cerita para senior di pesantren bahwa Mbah Hamid memiliki kemampuan kasif, di mana tabir antara dunia nyata dan dunia gaib seringkali tersingkap bagi beliau. Jangan diganggu, Le, bisik Kiai Asad saat Anwar tanpa sadar mendekat beberapa langkah. Suara Kiai Asad sangat pelan, namun berwibawa. Guru kalian sedang tidak berada di sini. Ruhnya sedang melanglang buana
menyaksikan hal-hal yang tidak sanggup kita bayangkan. Seorang wali itu ibarat antena. Jika di langit sana sedang ada peringatan besar, dialah yang pertama kali bergetar dan menangis. Dia menangis bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk kita semua yang masih tertidur dalam kelalaian. Anwar menelan ludah. Hawa di dalam masjid yang tadinya hangat karena sesaknya jamaah, tiba-tiba terasa menjadi sangat dingin. Siauluyala es dari kutub mendadak muncul di tengga-tengga mereka. Ia melihat Mbah Hamid mulai mengangkat kepala dari sujudnya. Kacamata tebal, beliau sudah basah oleh air mata. Namun sorot matanya tampak kosong. Seolah beliau sedang melihat sesuatu yang jaraknya jutaan tahun cahaya dari titik beliau duduk sekarang. Tepat saat jam dinding besar di atas masjid menunjukkan pukul 2 dini hari. Seorang lelaki berpakaian sangat kumal, mirip gelandangan dengan baju yang robek di sana-sini, berjalan masuk melalui pintu samping. Anehnya, para santri penjaga yang biasanya sangat ketat menghalau orang asing, seolah-olah tidak melihat kehadiran pria ini. Ia tidak menuju ke barisan jamaah, melainkan langsung menuju ke area mihrab tempat Mbah Hamid duduk. Anwar ingin berteriak melarang, tapi suaranya seolah tersangkut di tenggorokan. Pria kumal itu berhenti tepat di depan Mbah Hamid. Lalu tanpa suara, ia mengeluarkan sebuah wadah kecil dari tanah liat yang berisi air bening. Mbah Hamid menatap pria kumal itu dengan tatapan yang sangat dalam. Lalu perlahan beliau mengulurkan tangannya yang gemetar untuk menerima wadah tersebut. Saat ujung jari mereka bersentuhan, Anwar melihat sebuah kilatan cahaya redup yang hanya sekejap, namun cukup untuk membuat matanya pedih. Mbah Hamid meminum air itu sedikit, dan seketika itu juga, tangis beliau mereda. Wajah yang tadinya penuh kesedihan, kini berubah menjadi sangat serius. Sebuah keseriusan yang memancarkan peringatan. Pria kumal itu kemudian mengeluarkan selembar kertas kecil berwarna kuning kusam dari balik bajunya yang compang-camping dan meletakkannya di atas sajadah Mbah Hamid. Tanpa mengucap satu patah kata pun, pria itu berbalik dan berjalan pergi, menghilang di balik kegelapan pilar-pilar masjid secepat ia datang. Mbah Hamid mengambil kertas itu dengan sangat hati-hati, seolah kertas itu terbuat dari bahan yang bisa hancur hanya dengan sentuhan napas. Beliau membacanya dalam diam, sementara bibirnya terus bergerak-gerak melafalkan asma-asma Allah yang tidak dipahami oleh Anwar. Kiai Asad mendekat, mencoba melihat apa yang tertulis di sana. Namun Mbah Hamid segera melipat kertas itu dan menyembunyikannya di balik saku baju takwanya. Waktunya sudah dekat, Kiai Asad, ucap Mbah Hamid pelan. Suaranya kini terdengar sangat berat dan penuh beban. Malam ini bukan sekadar malam ganjil. Ini adalah malam di mana pena takdir mulai menuliskan daftar baru untuk tahun yang akan datang. Dan ada hal yang membuat saya sangat takut untuk melihat pagi esok. Anwar hanya bisa berdiri mematung, mendengarkan percakapan singkat dua raksasa spiritual itu. Di luar suara angin semakin kencang, menggoyangkan dahan-dahan pohon di alun-alun Pasuruan, menciptakan suara gemerisik yang menyerupai bisikan-bisikan dari alam lain. Anwar menyadari bahwa itikaf kali ini bukan hanya sekadar ritual tahunan. Ada sebuah peristiwa besar yang sedang dipersiapkan oleh langit. Dan Mbah Hamid adalah pusat dari badai tersebut. Episode pertama dari Misteri Malam Ganjil ini baru saja dimulai. Dan kertas kuning yang kini berada di saku Mbah Hamid adalah kunci dari segala peristiwa yang akan mengguncang iman mereka dalam 11 malam berikutnya. Saat beduk subuh mulai bertelu-talu dari kejauhan, Anwar melihat Mbah Hamid kembali tertunduk dalam. Bukan lagi menangis, melainkan bersiap untuk sebuah peperangan batin yang lebih besar. Gema beduk subuh di Masjid Al-Anwar pagi itu terasa memiliki frekuensi yang berbeda di telinga Kang Anwar. Getarannya seolah merambat tidak hanya melalui udara, tapi menembus hingga ke sumsum tulang belakang. Setelah pria kumal itu menghilang, suasana di mihrab menjadi sangat mencekam. Meskipun jamaah lain di bagian belakang masjid masih asyik dengan zikir dan doa mereka masing-masing, tanpa menyadari drama spiritual yang baru saja terjadi. Mbah Hamid masih terdiam. Tangannya terus meraba saku tempat kertas kuning itu disimpan, seolah beliau ingin memastikan bahwa benda itu nyata
dan bukan sekadar halusinasi dari kelelahan ibadah. Kiai Asad yang duduk di sampingnya tidak berani membuka suara lebih dulu. Beliau tahu betul bahwa dalam hierarki kewalian ada saat-saat di mana seseorang harus menjaga jarak dari rahasia yang sedang dipikul oleh sahabatnya. Anwar yang berdiri hanya beberapa meter dari mereka, merasa seolah ia sedang berada di dalam sebuah kubah kaca yang kedap suara. Ia memperhatikan bagaimana Mbah Hamid perlahan-lahan mencoba mengatur napasnya. Wajah gurunya itu tampak sangat lelah. Garis-garis keriput di sudut matanya terlihat lebih dalam di bawah siraman lampu kristal masjid. "Anwar," panggil Mbah Hamid dengan suara yang sangat rendah, hampir seperti desas-desus angin. Anwar segera mendekat dan bersimpuh di samping gurunya. "Ambilkan saya air hangat di dalam. Tapi ingat, jangan bicara pada siapapun di jalan. Jika ada yang menyapa, cukup anggukan kepala. Dan jangan sekali-kali kamu menoleh ke arah alun-alun saat melewati pintu samping." Perintah itu terdengar sangat aneh, namun Anwar tidak berani membantah. Ia segera bangkit dan berjalan keluar. Saat melewati pintu samping masjid, rasa penasaran mulai menggoda jiwanya. Mengapa ia dilarang menoleh ke arah alun-alun? Bukankah itu hanya lapangan terbuka biasa, tempat orang-orang beristirahat setelah sahur? Namun, peringatan Mbah Hamid bukan sekadar saran, itu adalah perintah yang mengandung perlindungan. Saat ia berjalan di koridor yang menghubungkan masjid dengan kediaman Kiai, Anwar merasakan suhu udara turun drastis. Aroma misik yang tadi sangat kuat di dalam masjid kini berganti dengan aroma yang asing campuran antara wangi bunga kamboja yang layu dan bau tanah basah yang sangat pekat. Padahal malam itu tidak turun hujan sedikit pun. Tanpa sengaja, saat kakinya melangkah di ubin koridor, Anwar mendengar suara derap kaki kuda dari arah luar. Ia tertegun. Di zaman ini, sangat jarang ada kuda berkeliaran di tengah kota Pasuruan pada pukul 3 dini hari. Apalagi, suaranya terdengar sangat nyata, seperti ada rombongan besar yang sedang melintas. Teringat pesan gurunya, Anwar mempercepat langkahnya, menekan keinginan kuat untuk mengintip ke arah alun-alun. Sesampainya di dapur dalam, tangannya gemetar saat menuangkan air hangat ke dalam gelas. Ia merasa ada ribuan mata yang sedang mengawasinya dari kegelapan sudut-sudut ruangan. Saat ia kembali menuju masjid dengan membawa gelas air hangat, ia melihat Kiai Asad sedang berbicara dengan nada sangat serius kepada Mbah Hamid. "Jadi benar Kiai, daftar itu mencakup nama-nama pilar Nusantara?" tanya Kiai Asad dengan nada yang mengandung ketidakpercayaan. Mbah Hamid hanya mengangguk lemah sambil menerima gelas dari tangan Anwar. Setelah meminum seteguk air, beliau mengeluarkan kembali kertas kuning itu, namun kali ini beliau membentangkannya di atas sajadah. Keajaiban kembali terjadi di depan mata Anwar. Kertas yang tadinya tampak kosong tanpa tulisan, perlahan-lahan mulai memunculkan deretan huruf Arab yang bercahaya keperakan. Huruf-huruf itu tidak diam. Mereka tampak berenang-renang di atas permukaan kertas, seolah sedang berebut tempat. "Ini bukan sekadar daftar kematian, Kiai Asad," bisik Mbah Hamid. Matanya tertuju pada barisan huruf yang terus bergerak. "Ini adalah daftar pergantian syaf. Allah sedang merencanakan sesuatu yang besar untuk negeri ini. Beberapa orang soleh akan ditarik kembali ke haribaannya. Dan sebagai gantinya, ujian besar akan turun untuk menguji siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang hanya berpura-pura. Nama-nama di sini, mereka adalah orang-orang yang selama ini menjadi tameng gaib Nusantara. Jika mereka pergi, saya tidak tahu lagi siapa yang akan menahan mara bahaya yang datang dari laut dan gunung." Anwar merasa dadanya sesak. Ia melihat mata Mbah Hamid kembali berkokek-kokak saat menunjuk sebuah nama di bagian tengah kertas. Tiba-tiba, suara gamelan sayup-sayup terdengar dari kejauhan. Namun suaranya bukan seperti gamelan pesta. Iramanya sangat lambat, pilu, dan menyayat hati, mirip dengan gending yang dimainkan saat pemakaman Rogi Raja zaman dahulu. Suara itu seolah menembus dinding-dinding tebal masjid, membuat suasana itikaf malam itu menjadi sangat melankolis. Mbah Hamid melipat kembali kertasnya dengan gerakan yang sangat cepat, seolah-olah ada sesuatu yang sedang mendekat. "Dia kembali, Kiai Asad," ucap Mbah Hamid pendek. Dan benar saja, di pintu utama masjid, berdiri kembali sosok pria kumal tadi. Namun kali ini,
Ia tidak sendirian. Di belakangnya tampak bayangan-bayangan hitam yang samar, yang seolah-olah menjaga setiap pintu masuk masjid. Pria kumal itu tidak mendekat. Ia hanya berdiri di ambang pintu, menatap tajam ke arah mihrab. Tangannya terangkat sedikit, menunjuk ke arah langit, yang mulai menampakkan warna biru tua fajar. Tanpa suara, mulut pria itu bergerak membentuk kata-kata yang hanya bisa didengar oleh telinga batin Mbah Hamid. Mbah Hamid seketika bangkit berdiri, meskipun kaki beliau tampak lemas. Beliau mengajak Kiai Asad untuk segera meninggalkan mihrab dan menuju ke kamar khusus di belakang masjid. Sebelum pergi, Mbah Hamid menoleh ke arah Anwar. "Le, jaga sajadah ini, jangan biarkan ada orang yang mendudukinya sampai salat subuh selesai. Dan satu lagi, jika kamu mendengar suara tangisan bayi dari arah langit, jangan sekali-kali kamu mendongak." Anwar kini sendirian di area mihrab yang sakral itu. Ia duduk bersila di depan sajadah gurunya, menjaga amanah yang terasa sangat berat. Suasana masjid yang tadinya dipenuhi suara zikir kini menjadi sangat sunyi. Sebuah kesunyian yang mencekam di mana detak jantung Anwar sendiri terdengar seperti pukulan drum. Benar saja, beberapa menit kemudian, terdengar suara tangisan bayi yang sangat jernih. Seolah-olah bayi itu sedang melayang tepat di atas kubah masjid. Suaranya sangat menyedihkan, membuat hati Anwar teriris-iris. Ia teringat peringatan gurunya, dan menundukkan kepalanya dalam-dalam, hingga dahinya menyentuh lantai dingin. Di saat itulah ia merasakan lantai masjid bergetar halus, seolah ada sesuatu yang sangat besar sedang melintas di atas mereka. Misteri kertas kuning dan pria kumal itu kini semakin dalam. Apa hubungan antara daftar nama orang soleh dengan tangisan bayi di langit? Dan mengapa Mbah Hamid tampak begitu tertekan, seolah beliau sedang bernegosiasi dengan takdir itu sendiri? Episode kedua ini menyisakan tanda tanya besar yang hanya akan terjawab saat malam ke-23 tiba. Malam di mana konon utusan yang lebih agung akan turun membawa kabar yang akan membuat seluruh penghuni langit dan bumi terdiam. Anwar menyadari itikaf kali ini adalah itikaf terakhir di mana ia bisa melihat gurunya dalam keadaan yang masih bisa ia jangkau oleh akal sehat. Karena setelah malam ini, segala sesuatunya akan menjadi semakin tidak masuk akal. Memasuki malam ke-23, suasana di dalam Masjid Jami Al-Anwar seolah-olah dilingkupi oleh kabut rahasia yang lebih tebal dari malam-malam sebelumnya. Jika pada malam ganjil pertama, ketegangan terasa melalui isak tangis Mbah Hamid yang menyayat, maka malam ini atmosfernya berubah menjadi keheningan yang menekan. Sebuah kesunyian yang justru lebih bising daripada teriakan, karena setiap sudut masjid terasa berdenyut oleh energi yang tak kasat mata. Kang Anwar berdiri di posisi biasanya, namun kali ini ia merasa dadanya sesak, seolah udara di dalam masjid telah berubah menjadi cairan yang berat untuk dihirup. Ia memperhatikan Mbah Hamid yang duduk diam mematung. Pandangan mata beliau tidak lagi tertuju pada mushaf di depannya, melainkan menatap lurus ke arah pintu utama masjid yang terbuka lebar, menghadap kegelapan alun-alun. Beliau tampak sedang menunggu seseorang, bukan sembarang tamu, melainkan seseorang yang kedatangannya telah digariskan oleh pena takdir di atas kertas kuning, yang kini tersimpan rapat di balik baju takwanya. Tepat saat jarum jam dinding besar masjid beradu di angka 1 dini hari, sebuah mobil tua berwarna hitam legam berhenti tepat di depan gerbang. Tidak ada suara mesin yang menderu, mobil itu silohalah meluncur di atas angin dan berhenti tanpa sedikit pun gesekan ban pada aspal. Dari pintu belakang, turunlah seorang pria berpawakan tinggi tegap dengan jubah berwarna hijau lumut yang sangat pekat, hampir menyerupai warna hutan di waktu malam. Pria itu mengenakan sorban putih dengan lilitan yang sangat rapi, khas para ulama dari tanah Hadramaut, Yaman. Wajahnya tidak terlihat tua, namun garis-garis kewibawaan di dahinya menyiratkan bahwa ia telah melintasi ribuan perjalanan spiritual. Begitu ia melangkahkan kaki ke dalam teras masjid, aroma wangi ud yang sangat tajam seketika memenuhi ruangan, mengalahkan aroma minyak misik dan gaharu yang biasanya mendominasi. Wangi itu begitu murni, seolah-olah berasal dari kayu surga yang baru saja dipotong. Pria asing itu berjalan dengan langkah yang sangat tenang. Namun setiap kali kakinya menyentuh lantai marmer, Anwar merasa ada getaran halus
yang menjalar dari lantai ke arah jantungnya. Semua jamaah yang sedang khusyuk berzikir tiba-tiba terdiam secara serentak, seolah-olah ada kekuatan gaib yang menekan pita suara mereka. Pria itu tidak menoleh ke kiri atau ke kanan. Ia berjalan lurus menuju mihrab. Tempat Mbah Hamid sudah berdiri menyambut. Ini adalah pemandangan yang sangat langka, karena biasanya Mbah Hamid tidak akan berdiri untuk menyambut siapapun di tengga-tengga ibadah itikafnya. Kedua orang itu saling berpandangan dalam diam selama beberapa menit. Tidak ada kata-kata yang terucap. Namun, Anwar melihat ada komunikasi batin yang sangat intens terjadi di antara mereka melalui sorot mata. Mbah Hamid kemudian menundukkan kepalanya dalam-dalam, sebuah tanda hormat yang sangat luar biasa dari seorang wali kutub kepada sang tamu. Pria berjubah hijau itu mengeluarkan sebuah benda dari balik jubahnya, sebuah kotak kecil yang terbuat dari kayu cendana dengan ukiran huruf-huruf kuno yang tampak berkilau. Tanpa berkata-kata, ia menyerahkan kotak itu kepada Mbah Hamid. Saat jemari mereka bersentuhan, lampu-lampu kristal di langit-langit, masjid berayun pelan, meskipun tidak ada angin yang bertiup. Anwar, yang berada cukup dekat, mendengar bisikan pria itu dalam bahasa Arab yang sangat fasih, namun dengan nada yang bergetar. Pesan dari guru di gunung. Saatnya pedang cahaya itu ditarik dari sarungnya untuk menjaga gerbang Nusantara. Mbah Hamid menerima kotak itu dengan tangan yang sangat gemetar. Wajah beliau yang biasanya bening, kini tampak sedikit memucat. Beliau menarik napas panjang, seolah sedang menghimpun seluruh kekuatan yang tersisa di dalam raganya yang mulai menua. Tiba-tiba, Mbah Hamid menoleh ke arah Anwar dan memerintahkan santri muda itu untuk menyiapkan tas kecil berisi kain putih dan sepasang sandal beliau. Anwar tertegun, lidahnya keluh untuk bertanya. Selama puluhan tahun, Mbah Hamid tidak pernah meninggalkan masjid saat itikaf belum genap 10 hari. Pergi di malam ke -23 adalah sebuah anomali besar yang akan menggemparkan seluruh santri dan jamaah. Namun, tatapan Mbah Hamid malam itu sangat berbeda. Ada perintah yang tidak boleh dibantah, sebuah mandat yang datang dari otoritas yang lebih tinggi dari sekadar aturan fikih manusia. Anwar segera berlari menuju dalam dengan perasaan yang tidak menentu. Di luar masjid, ia melihat langit Pasuruan tampak sangat aneh. Awan-awan hitam membentuk formasi seperti barisan prajurit yang sedang berjaga, dan bulan sabit yang seharusnya bersinar terang, kini tertutup oleh kabut berwarna kemerahan. Sekembalinya Anwar ke dalam masjid dengan membawa tas kecil, ia melihat Mbah Hamid sudah berdiri di samping tamu asing tersebut. Kiai Asad, yang sejak tadi hanya diam membisu, mendekati mereka dan menjabat tangan Mbah Hamid dengan sangat erat. Ada air mata yang menggenang di mata Kiai Asad, seolah beliau tahu bahwa keberangkatan Mbah Hamid malam ini adalah awal dari sebuah perpisahan yang panjang, atau sebuah misi yang sangat berbahaya. Mbah Hamid tidak memberikan pesan banyak kepada Kiai Asad. Beliau hanya menitipkan amanah untuk menjaga para santri dan terus melanjutkan doa Lailatul Qadar untuk keselamatan umat. Tanpa banyak bicara lagi, Mbah Hamid melangkah keluar masjid, dipapah oleh Anwar dan diikuti oleh sang tamu misterius. Saat mereka berjalan melewati jamaah yang masih terpaku, suasana masjid menjadi sangat hening, seolah-olah waktu sedang membeku untuk menghormati kepergian sang wali. Mereka naik ke dalam mobil hitam tua yang sudah menunggu di depan gerbang. Pria asing itu duduk di kursi kemudi, sementara Mbah Hamid duduk di belakang. Sebelum pintu ditutup, Mbah Hamid memegang tangan Anwar dan memberikan sebuah tasbih kayu yang permukaannya sudah halus karena sering diputar. "Leh, jangan putus wiridmu, apapun yang kamu dengar besok pagi. Jangan goyah, jaga hati dan jaga prasangka," bisik beliau dengan suara yang sangat tenang. Mobil itu kemudian bergerak pergi tanpa suara, menghilang di kegelapan jalanan Pasuruan yang mulai diselimuti kabut tebal. Anwar berdiri mematung di pinggir jalan, menatap lampu belakang mobil yang perlahan memudar. Ia merasa bahwa malam itu, ia baru saja melepas sebagian dari jiwanya, pergi menuju sebuah pertempuran gaib yang hasilnya akan menentukan nasib banyak orang. Pagi harinya, sebuah kabar mengguncang seantero kota. Dikabarkan bahwa sebuah pesantren besar di lereng gunung terbakar hebat secara misterius
Tepat di jam yang sama, saat Mbah Hamid meninggalkan masjid. Namun yang lebih mengejutkan adalah laporan dari beberapa warga yang mengaku melihat sosok Mbah Hamid sedang berdiri di tengga-tengga api yang berkobar, memegang sebuah benda bercahaya yang tampak seperti pedang dari cahaya murni, seolah sedang menahan api tersebut agar tidak meluas ke pemukiman warga. Anwar yang mendengar berita itu teringat akan kotak cendana dan kata-kata tamu dari Hadramaut. Ia sadar bahwa itikaf Mbah Hamid tidak berhenti, melainkan hanya berpindah tempat dari mihrab masjid ke medan pertempuran yang nyata antara cahaya dan kegelapan. Rahasia malam ke-23 baru saja tersingkap sebagian, dan Anwar tahu bahwa malam-malam berikutnya akan menjadi ujian yang jauh lebih berat bagi imannya. Kini, di dalam masjid yang terasa kosong tanpa kehadiran fisiknya, Anwar duduk di tempat Mbah Hamid biasa bersujud. Ia memegang erat tasbih pemberian gurunya, merasakan sisa energi ketenangan yang masih melekat di butaran-butaran kayunya. Di luar, orang-orang mulai berbisik-bisik, spekulasi mulai bermunculan tentang kemana sang kiai pergi. Namun, Anwar tetap diam. Ia tahu bahwa tugasnya sekarang adalah menjaga gerbang yang ditinggalkan gurunya melalui doa-doa yang tak terputus. Malam ke-25 akan segera tiba, dan ia merasa bahwa getaran yang lebih besar sedang bersiap untuk mengguncang bumi. Pasuruan, sebuah peristiwa yang akan membuktikan siapa saja yang benar-benar memiliki cinta di hatinya untuk sang wali, dan siapa yang hanya sekadar mencari nama di balik jubah ibadah mereka. Misteri itikaf ini telah meluas melampaui batas-batas kota, menembus gunung dan laut, menyeret Anwar ke dalam sebuah pusaran takdir yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia mulai menyadari bahwa menjadi santri seorang wali kutub bukan hanya soal belajar kitab kuning, melainkan soal kesiapan mental untuk menjadi saksi atas keogeban Allah yang seringkali terasa pedih dan menakutkan bagi logika manusia biasa. Di sela-sela zikirnya, Anwar sesekali mendongak ke arah langit, teringat akan tangisan bayi yang ia dengar malam sebelumnya. Ia bertanya-tanya, apakah bayi itu adalah simbol dari kelahiran sebuah era baru, ataukah simbol dari kesucian yang sedang menangisi kerusakan dunia? Semua jawaban itu seolah tersimpan rapat di dalam saku baju takwa Mbah Hamid, yang kini entah berada di mana. Membawa serta rahasia tentang siapa saja yang akan tetap tegak berdiri saat badai itu benar-benar tiba di puncaknya. Malam ke-25 tiba dengan keheningan yang jauh lebih mencekam daripada malam-malam sebelumnya. Di Masjid Jami Al-Anwar, desas-desus tentang kepergian misterius Mbah Hamid telah menyebar seperti api di atas rumput kering, menyusup ke sela-sela barisan jamaah yang sedang beritikaf. Ada yang berbisik bahwa sang kiai sedang melakukan pertemuan rahasia dengan para wali di puncak gunung. Ada pula yang dengan wajah pucat menceritakan penglihatan mereka tentang sosok Mbah Hamid yang berdiri di tengah kobaran api di sebuah pesantren terpencil. Namun, di tengah riuh rendahnya spekulasi manusia, Kang Anwar tetap setia duduk bersimpuh di samping mihrab, memegang erat tasbih pemberian gurunya, seolah benda itu adalah satu-satunya jangkar yang menjaganya agar tidak hanyut dalam samudera kebingungan. Ia merasakan butiran kayu tasbih itu terkadang terasa sangat panas, namun di saat lain berubah menjadi sedingin es, seolah benda itu sedang bereaksi terhadap pertempuran batin yang sedang dialami oleh pemilik aslinya di tempat yang sangat jauh. Sekitar pukul 2 dini hari, saat kelelahan mulai menggelayuti kelopak mata ribuan jamaah, sebuah fenomena aneh mulai terjadi di pelataran masjid. Angin yang biasanya bertiup kencang dari arah laut tiba-tiba berhenti total, menciptakan kekosongan udara yang membuat telinga berdengung. Di tengah kesunyian yang tidak wajar itu, Anwar mendengar suara kepakan sayap yang sangat besar di atas kubah masjid. Bukan kepakan sayap burung biasa, melainkan suara yang berat dan berwibawa, seperti kain sutra raksasa yang dikibaskan di udara. Bersamaan dengan itu, aroma wangi ud yang dibawa tamu dari Hadramaut 2 malam lalu kembali tercium. Namun kali ini bercampur dengan aroma kayu jati yang terbakar dan bau tanah hutan yang basah setelah diguyur hujan lebat. Anwar menahan napas. Ia merasakan kehadiran energi yang sangat besar sedang mendekat. Sebuah energi yang membuatnya ingin segera bersujud, namun sekaligus ingin terus terjaga
untuk melihat apa yang akan terjadi. Tiba-tiba, tanpa ada suara pintu yang terbuka atau deru mobil yang mendekat, Mbah Hamid sudah berdiri di samping pilar tempat Anwar berjaga. Beliau tampak sangat lelah. Jubah putihnya di bagian bawah terlihat kotor oleh lumpur merah, dan ada jelaga hitam yang menempel di ujung sorban hijaunya. Wajah beliau yang biasanya bening, kini tampak pucat pasi. Namun sorot matanya justru memancarkan cahaya yang lebih tajam dari sebelumnya. Di tangan kanan beliau, tidak ada lagi kotak cendana pemberian tamu asing itu, melainkan sebuah tongkat kayu tua yang permukaannya tampak hangus, namun mengeluarkan getaran yang sanggup membuat lantai marmer masjid ikut bergetar. Anwar segera bangkit dan hendak memapah gurunya. Namun Mbah Hamid mengangkat tangannya pelan, memberi isyarat agar Anwar tetap diam dan tidak menarik perhatian jamaah lain yang sebagian besar sedang tertidur atau menunduk dalam zikir mereka. "Bawa saya ke belakang, Le. Jangan lewat pintu depan," bisik Mbah Hamid dengan suara yang sangat parau. Seolah tenggorokan beliau baru saja melewati panas yang luar biasa. Anwar dengan sigap menuntun gurunya melalui lorong gelap di balik mihrab, menuju kamar pribadi Kiai di kompleks dalam. Di sepanjang jalan, Anwar menyadari bahwa setiap kali kaki Mbah Hamid menyentuh ubin, meninggalkan jejak abu tipis yang segera menghilang tertiup angin gaib. Begitu sampai di dalam kamar, Mbah Hamid segera duduk di atas amben kayu dan menghela napas panjang yang terdengar sangat berat. Kiai Asad, yang seolah sudah tahu kepulangan sahabatnya, muncul dari balik tirai tanpa suara. Wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang sangat dalam, namun bercampur dengan rasa syukur yang besar. "Sudah selesai, Kiai?" tanya Kiai Asad dengan suara yang sangat rendah. Mbah Hamid hanya menggeleng lemah sambil menatap tongkat kayu yang ia pegang. Hanya menunda. "Kiai Asad, api itu bukan api biasa. Itu adalah manifestasi dari kemarahan bumi yang sudah tidak kuat menahan beban kesombongan penghuninya. Saya terpaksa menggunakan pedang cahaya itu untuk membelah kobaran api agar tidak mencapai makam wali di lereng itu. Tapi harganya mahal. Segel di gunung itu sudah mulai retak, dan malam ke-27 nanti akan menjadi penentu apakah retakan itu bisa kita tambal atau justru akan jebol dan membawa bencana bagi Nusantara." Anwar yang mendengarkan percakapan itu merasa bulu kuduknya berdiri. Ia mulai memahami bahwa kebakaran pesantren di lereng gunung yang ia dengar kabarnya tadi pagi bukanlah kecelakaan biasa, melainkan sebuah peperangan metafisika antara kekuatan penjaga dan kekuatan penghancur. Mbah Hamid kemudian meminta Anwar untuk mengambilkan air sumur yang diambil tepat di bawah menara masjid. Air yang belum pernah tersentuh cahaya matahari sejak malam ganjil pertama. Beliau ingin mencuci tongkat kayu yang hangus itu. Saat Anwar menuangkan air tersebut ke atas tongkat, terdengar suara mendesis yang sangat keras, mirip seperti besi panas yang dicelupkan ke dalam air es. Dan uap berwarna kebiruan membumbung tinggi memenuhi ruangan. Anehnya, uap itu tidak membuat sesak, melainkan justru memberikan kesegaran yang luar biasa ke dalam paru-paru Anwar. Seolah segala rasa lelah dan kantuknya terangkat seketika. Setelah tongkat itu dibersihkan, tampaklah ukiran halus berbentuk naga yang melilit batang kayu tersebut. Ukiran yang tampak hidup dan matanya sesekali berkilat merah jika terkena cahaya lampu minyak. "Le, Anwar," panggil Mbah Hamid sambil menatap tajam ke arah santri mudanya. "Kamu sudah melihat hal yang seharusnya tidak dilihat oleh mata orang awam. Ini adalah amanah sekaligus ujian bagimu." Malam ke-27 bukan lagi soal iktikaf di masjid. Malam itu, kita harus pergi ke pinggir laut. Kita harus menemui penjaga selat untuk meminta izin agar pusaran energi di bawah air tidak ikut bergolak saat gunung mulai batuk. Siapkan mentalmu, karena di sana kamu tidak akan mendengar suara tadarus, melainkan suara ribuan teriakan dari masa lalu yang meminta pertanggungjawaban kita. Anwar hanya bisa mengangguk patuh, meskipun hatinya bergetar hebat, karena rasa takut yang amat sangat. Ia menyadari bahwa perannya kini bukan lagi sekadar santri penjaga pintu, melainkan ia telah ditarik masuk ke dalam pusaran sejarah gaib yang sedang ditulis ulang oleh gurunya. Malam itu berakhir dengan Mbah Hamid yang kembali masuk ke dalam masjid untuk mengimami salat fajar. Meskipun tubuhnya tampak sangat lemah,
Namun, saat beliau berdiri di depan mihrab, suaranya saat melantunkan ayat-ayat Al-Quran terdengar begitu menggelegar, memenuhi setiap sudut kota Pasuruan, hingga membuat burang-burang di pepohonan elenalan berhenti berkicau untuk mendengarkan. Anwar berdiri di barisan belakang, menatap punggung gurunya dengan penuh rasa takjub. Ia tahu bahwa di balik jubah yang sedikit berbau asap itu, tersimpan sebuah rahasia besar tentang keselamatan negeri ini. Malam ke-25 telah lewat, membawa serta sebagian beban dari gunung. Namun tantangan yang lebih besar sudah menunggu di malam ke-27, di mana batas antara daratan dan lautan akan menjadi saksi atas diplomasi tingkat tinggi antara seorang manusia suci dan penguasa alam yang tak kasat mata. Menjelang siang hari, setelah istirahat sejenak, Anwar melihat Mbah Hamid duduk di teras dalam sambil memandangi langit yang tampak sangat cerah, namun terasa kosong. Beliau memanggil beberapa santri senior lainnya dan memberikan perintah-perintah yang sangat spesifik tentang pembacaan wirid-wirid tertentu secara serentak di seluruh penjuru pesantren. Anwar menyadari bahwa Mbah Hamid sedang membangun sebuah benteng spiritual, sebuah jaring pengaman untuk melindungi orang-orang di sekitarnya sebelum beliau berangkat melakukan misi terakhir di malam ganjil puncak nanti. Keheningan yang menyelimuti Pasuruan siang itu terasa seperti ketenangan sebelum datangnya badai besar, dan Anwar tahu bahwa dirinya tidak akan pernah bisa kembali menjadi orang yang sama setelah semua rahasia itikaf ini benar-benar terungkap secara utuh. Malam ke-27 tiba dengan aura yang seolah-olah sanggup menghentikan aliran darah di dalam nadi bagi siapapun yang memiliki kepekaan batin. Di seluruh penjuru Pasuruan, Masjid Jami Al-Anwar menjadi pusat dari sebuah pusaran harapan. Ribuan manusia bersesakan memenuhi hingga setiap jengkal ubin dan trotoar di luar gerbang semuanya bermandikan cahaya lampu-lampu kota yang seolah meredup demi memberi jalan bagi cahaya Lailatul Qadar yang konon turun malam ini. Namun, di tengah gemuruh suara zikir dan lantunan ayat suci yang menggetarkan udara, Kang Anwar merasakan sebuah kesunyian yang amat purba sedang menyelimuti sosok Mbah Hamid. Sang kiai tidak lagi duduk di mihrab. Setelah salat tarawih dan witir selesai, beliau segera mengisyaratkan Anwar untuk mengikutinya menuju sebuah mobil tua yang sudah diparkir di lorong belakang yang gelap, jauh dari hiruk pikuk jamaah yang berebut berkah. Mobil itu meluncur membelah kegelapan menuju arah pesisir utara, meninggalkan cahaya kota yang perlahan memudar di kaca spion. Anwar duduk di kursi depan dengan tangan yang terus gemetar, memeluk tas berisi perlengkapan rahasia gurunya. Sementara, Mbah Hamid duduk di belakang sambil terus memutar tasbih kayu yang permukaannya kini tampak mengeluarkan cahaya redup berwarna keperakan. Di dalam kabin mobil yang sempit itu, aroma misik bercampur dengan bau garam laut yang mulai tercium tajam seiring semakin dekatnya mereka dengan bibir pantai. Tidak ada pembicaraan sama sekali. Mbah Hamid tampak sedang berkomunikasi dengan alam semesta dalam diamnya. Bibir beliau bergerak tanpa suara, dan setiap kali beliau menghela napas, Anwar merasa suhu di dalam mobil mendadak turun. Seolah-olah mereka sedang membawa bongkahan es dari kutub spiritual. Mereka berhenti di sebuah tebing karang yang tersembunyi, tempat di mana deburan ombak Selat Madura menghantam dinding batu dengan suara ledakan yang memekakan telinga. Angin laut malam itu sangat ganas, membawa butiran air asin yang menusak-nusak kulit seperti jarum. Mbah Hamid turun dari mobil dengan langkah yang terlihat sangat mantap, kontras dengan kondisi beliau yang tampak lelah beberapa hari lalu. Beliau membawa tongkat kayu hangus yang didapat dari lereng gunung, dan anehnya, begitu kaki beliau menyentuh pasir pantai yang basah, angin yang tadinya mengamuk tiba-tiba mereda di sekitar tubuh beliau, seolah-olah alam sedang memberikan hormat kepada tamu agungnya. Mbah Hamid berjalan menuju sebuah batu karang besar yang menjorok ke tengah laut, sementara Anwar diperintahkan untuk berdiri di batas air pasang dan tidak boleh beranjak sedikit pun, meskipun ia melihat hal-hal yang tidak masuk akal. Dari jarak sekitar 10 meter, Anwar melihat pemandangan yang akan menghantui mimpinya seumur hidup. Di atas permukaan laut yang biru gelap dan bergejolak, tiba-tiba muncul sebuah pusaran air yang sangat besar. Namun pusaran itu tidak mengeluarkan suara. Dari tengah-tengah pusaran tersebut, muncullah sesosok bayangan raksasa yang tampak seperti terbuat dari kabut laut
dan cahaya rembulan yang terdistorsi. Sosok itu tidak memiliki bentuk manusia yang sempurna, namun kehadirannya memancarkan kewibawaan yang sanggup membuat Gunung Merapi sekalipun tunduk. Inilah yang disebut Mbah Hamid sebagai penjaga selat, entitas purba yang bertugas menjaga keseimbangan antara daratan Jawa dan kedalaman samudra. Mbah Hamid mengangkat tongkat kayunya tinggi-tinggi ke arah langit, dan seketika itu juga kilat tanpa guntur menambar-nayambar di atas kepala mereka, menerangi wajah sang kiai yang tampak bersinar laksana purnama. Terjadilah sebuah dialog yang tidak melibatkan suara manusia, melainkan melibatkan getaran-getaran frekuensi yang membuat dada Anwar terasa seperti dipukul palu godam. Ia melihat Mbah Hamid menancapkan tongkat kayunya ke dalam pasir basah, dan dari titik itu terpancar gelombang cahaya berwarna hijau zamrud yang merambat di atas permukaan ombak menuju ke arah pusaran air tempat sang penjaga selat berdiri. Anwar menyadari bahwa gurunya sedang melakukan diplomasi spiritual tingkat tertinggi. Beliau sedang menyerahkan mahar berupa energi doa dan puasa seluruh umatnya untuk menenangkan gejolak di bawah laut agar tidak meletus menjadi bencana tsunami atau gempa bumi yang bisa menyapu Nusantara. Tangisan Mbah Hamid di malam ganjil pertama kini terjawab sudah. Beliau menangis karena tahu betapa beratnya syarat yang diminta oleh alam untuk tetap memberikan perlindungannya bagi manusia yang terus-menerus merusak keseimbangan. Pertemuan itu berlangsung selama hampir 1 jam, sebuah jam yang terasa seperti 1000 tahun bagi Anwar. Ia melihat bagaimana tubuh Mbah Hamid sesekali tersungkur di atas pasir karena tekanan energi yang luar biasa. Namun, beliau selalu berhasil bangkit kembali dengan sisa kekuatannya. Di akhir pertemuan, sosok raksasa di tengah pusaran air itu perlahan-lahan meredup dan kembali menyatu dengan deburan ombak. Pusaran air pun menghilang, menyisakan permukaan laut yang tiba-tiba menjadi setenang cermin, memantulkan bayangan ribuan bintang yang sioliala baru saja turun dari langit ke-7. Mbah Hamid berjalan kembali menuju arah Anwar dengan langkah yang sangat lemah. Tubuh beliau tampak lebih kecil dari biasanya, seolah-olah sebagian besar nyawanya telah tersedot habis oleh pertemuan tadi. Beliau tidak membawa lagi tongkat kayunya. Kayu itu telah tertanam jauh di dalam pasir sebagai pasak gaib untuk menjaga ketenangan selat tersebut. Sudah selesai, Le. Selat sudah tenang. Tapi gunung masih gelisah, bisik Mbah Hamid saat Anwar memapah beliau menuju mobil. Suara beliau terdengar sangat tipis, hampir tidak lebih keras dari desau angin malam. Anwar melihat baju takwa putih gurunya kini basah kuyup bukan oleh air laut, melainkan oleh keringat dingin yang mengucur deras. Di dalam mobil, Mbah Hamid menyandarkan kepalanya dan segera memejamkan mata. Beliau memberikan sebuah amanah terakhir untuk malam itu. Anwar harus segera kembali ke masjid dan menemui Kiai Aris Ada untuk menyampaikan pesan bahwa perjanjian di atas pasir telah disepakati. Namun syaratnya adalah umat harus melakukan sujud syukur secara serentak di malam ke-29. Nanti, jika tidak, maka pasak gaib yang ditanam di pantai tadi tidak akan kuat menahan beban lebih dari 1 tahun. Sepanjang perjalanan pulang, Anwar terus merenung tentang betapa sepinya perjuangan seorang kekasih Allah. Ribuan orang di masjid sedang menikmati keindahan malam Lailatul Qadar dengan harapan-harapan pribadi mereka, tanpa sedikit pun menyadari bahwa di sebuah pantai tersembunyi kiai mereka baru saja mempertaruhkan nyawanya untuk memastikan mereka tetap bisa bangun esok pagi dalam keadaan aman. Anwar mulai memahami bahwa rahasia itikaf Mbah Hamid bukan tentang mencari kemuliaan untuk diri sendiri, melainkan tentang menjadi tumbal kasih sayang bagi seluruh umat. Mbah Hamid menolak untuk dipapah masuk ke dalam rumah. Beliau bersikeras untuk tetap di dalam masjid dan melaksanakan salat subuh berjamaah terakhir sebelum beliau benar-benar mengisolasi diri di malam terakhir. Begitu beliau memasuki shaf depan, aura ketenangan yang luar biasa kembali menyebar. Seolah-olah laut yang tenang di pantai tadi kini pindah ke dalam ruangan masjid tersebut. Anwar berdiri di belakang, meneteskan air mata saat melihat gurunya ruku dengan gemetar.
Di dalam dadanya, Anwar berjanji bahwa ia tidak akan pernah membiarkan kisah di pantai itu terkubur dalam sejarah. Ia akan menceritakannya agar dunia tahu bahwa ada seorang wali kutub yang setiap malam ganjilnya adalah nafas bagi keselamatan kita semua. Misteri malam ke -27 telah usai dengan kemenangan spiritual yang sunyi. Namun Anwar tahu bahwa ini belum berakhir. Malam ke-29 sedang menunggu. Malam ganjil penutup yang akan menjadi puncak dari segala rahasia itikaf ini. Kabarnya, di malam terakhir itu, Mbah Hamid akan membuka kembali kertas kuning yang didapat dari lelaki kumal di malam ke-21 untuk membacakan nama-nama yang telah terpilih menjadi penjaga baru di era yang akan datang. Anwar menyadari tugasnya untuk menjadi pendamping setia sang guru kini memasuki babak akhir yang paling emosional, di mana perpisahan fisik mungkin saja menjadi bagian dari skenario langit yang harus ia terima dengan hati yang seluas samudra. Malam ke-28 bergulir dengan ketenangan yang terasa begitu berat di atas pundak siapapun yang berada di lingkungan pendalam Mbah Hamid. Setelah perjalanan melelahkan ke pesisir laut di malam sebelumnya, suasana di Masjid Jami Al-Anwar tidak lantas mereda. Justru, ada semacam medan magnet spiritual yang menarik ribuan pasang mata untuk terus mengawasi setiap gerak-gerik sang kiai. Namun, Mbah Hamid memilih untuk lebih banyak menghabiskan waktu di dalam kamar kecilnya, yang bersahaja sebuah ruangan yang hanya berisi amben kayu, tumpukan kitab kuning yang sudah mulai lapuk dimakan usia, dan sebuah meja kecil tempat beliau biasanya menulis surat-surat rahasia. Kang Anwar, yang kini sudah dianggap sebagai bayangan hidup sang kiai, duduk bersimpuh di depan pintu kamar, mencium aroma wangi yang keluar dari sela-sela kayu jati aroma, yang kali ini tidak lagi hanya berupa wangi misik atau ud, melainkan aroma bunga sedap malam yang mekar di tengah hutan belantara. Wangi yang membawa rasa rindu sekaligus kesedihan yang tak terlukiskan. Di dalam kamar yang temaram itu, Mbah Hamid memanggil Kiai As'ad dan Anwar untuk masuk. Cahaya lampu minyak yang berkedip-kedip menciptakan bayangan panjang di dinding, membuat sosok Mbah Hamid tampak jauh lebih besar dan berwibawa daripada raga fisiknya yang kian menyusut. Beliau mengeluarkan kembali kertas kuning dari malam ke-21 itu, meletakkannya dengan sangat takzim di atas sebuah kain kafan putih yang masih baru. Kali ini, tulisan keperakan di atas kertas tersebut tidak lagi bergerak gelisah. Huruf-huruf itu tampak tenang, bersinar dengan cahaya yang stabil, namun terasa sangat dingin. Mbah Hamid menatap kertas itu dengan mata yang berkaca-kaca. Lalu beliau mulai berbicara dengan nada yang begitu lembut. Namun setiap katanya terasa seperti beban ribuan ton yang dijatuhkan ke hati Anwar. Beliau mulai menceritakan mengapa beliau menangis sesenggukan di malam ganjil pertama, dan apa sebenarnya yang sedang terjadi pada Nusantara di balik tabir yang tidak terlihat oleh mata awam. Anwar, dan kamu Kiai As'ad, ucap Mbah Hamid sambil menghela napas panjang yang terdengar sangat letih. Banyak orang datang ke sini mencari Lailatul Qadar, Sioliola. Mereka sedang berburu harta karun di tengah pasar. Mereka ingin pahala, ingin hajatnya dikabulkan, ingin dunia ada di genggaman mereka. Tapi sedikit sekali yang datang membawa hati yang hancur karena takut akan jauhnya rahmat Allah. Kertas ini adalah surat peringatan dari atas. Zaman sedang berganti wajah. Kita sedang memasuki era di mana agama akan menjadi jubah bagi serigala, di mana kata-kata bijak keluar dari mulut yang hatinya dipenuhi racun keserakahan. Aku menangis karena aku melihat di masa depan, orang-orang akan lebih mencintai bangunan masjid daripada isinya, dan mereka akan lebih memuja kiai karena karomahnya daripada karena ilmu dan ketulusannya. Hati manusia sedang membatu, dan itulah yang membuat bumi kita bergolak. Anwar merasakan dadanya sesak mendengar penuturan itu. Ia melihat Mbah Hamid menunjuk sebuah bagian di pojok bawah kertas kuning tersebut, di mana terdapat sebuah simbol kecil yang tampak seperti tetesan darah yang membeku menjadi permata. Mbah Hamid menjelaskan bahwa itu adalah tanda bahwa paku-paku bumi para wali tersembunyi yang selama ini menjaga keseimbangan alam satu persatu akan ditarik kembali ke langit. Kepergian mereka bukan sekadar kematian biasa, melainkan pencabutan perlindungan bagi tanah Jawa. Inilah mengapa
Mbah Hamid harus melakukan perjalanan ke gunung dan ke laut. Beliau mencoba melakukan penawaran, memohon agar beberapa paku bumi tetap ditinggalkan untuk menjaga umat yang semakin rapuh. Diplomasi spiritual itu berhasil di malam ke-27. Namun Mbah Hamid harus membayar harganya dengan sisa energi hidupnya yang kian menipis. Mbah Hamid kemudian memberikan sebuah wejangan yang sangat rahasia tentang tanda akhir yang harus diwaspadai oleh para santri. Beliau menyebutkan bahwa tanda yang paling nyata bukanlah munculnya bencana besar, melainkan hilangnya rasa malu dan rasa hormat di antara sesama manusia. Jika kelak kamu melihat anak-anak muda sudah berani menunjuk wajah orang tua dengan kesombongan ilmu, dan jika kamu melihat para ulama berebut panggung dunia, maka ketahuilah bahwa saat itu pedang cahaya sudah tidak lagi berada di tangan para wali, melainkan sudah ditarik kembali ke arasi. Di saat itulah, bumi tidak akan lagi memiliki penahan dari amarahnya sendiri. Anwar mencatat setiap kata itu di dalam lubuk hatinya yang paling dalam, menyadari bahwa ia sedang mendengarkan wasiat terakhir yang mungkin tidak akan pernah tertulis di dalam kitab manapun. Suasana di dalam kamar menjadi semakin mistis ketika tiba-tiba terdengar suara ketukan di jendela. Padahal kamar tersebut berada di lantai yang cukup tinggi dan tidak ada balkon di luarnya. Mbah Hamid hanya tersenyum tipis dan mengangguk ke arah jendela. Beliau kemudian meminta Anwar untuk mengambilkan sebuah peti kecil di bawah tempat tidur. Begitu dibuka, di dalamnya terdapat sebuah sorban putih bersih yang aromanya sangat suci. Mbah Hamid menyerahkan sorban itu kepada Kiai Asad. "Kiai, jaga ini baik-baik. Ini adalah amanah dari malam ke-23. Jika nanti aku sudah tidak ada, dan jika kamu mendengar suara beduk di siang bolong dari arah menara masjid, pakailah sorban ini dan pimpinlah orang-orang untuk bersujud syukur. Itu adalah tanda bahwa badai besar telah lewat, meskipun aku harus ikut hanyut di dalamnya." Kiai Asad menerima sorban itu dengan tangan gemetar. Air mata beliau jatuh membasahi kain suci tersebut, namun beliau tidak berani mengeluarkan suara tangisan. Malam itu, Mbah Hamid tidak lagi keluar untuk mengimami zikir berjamaah. Beliau menghabiskan sisa malam dengan bersujud sendirian di dalam kamarnya, ditemani oleh Anwar yang berjaga di ambang pintu. Anwar melihat bagaimana dari pori-pori kulit Mbah Hamid keluar cahaya halus berwarna keemasan yang menerangi ruangan tersebut tanpa bantuan lampu. Ia juga mendengar gurunya itu menyebut nama-nama santrinya satu persatu di dalam doanya, termasuk nama Anwar sendiri. Di sela-sela zikirnya, Mbah Hamid sesekali bergumam tentang pertemuan besar di malam ke-29. Nanti, beliau menyebutkan bahwa semua kiai dari alam barzah akan turun ke Masjid Al-Anwar untuk melakukan sidang takdir terakhir bagi Nusantara. Anwar merasa ngeri, sekaligus takjub. Ia menyadari bahwa malam puncak itikaf besok bukan lagi milik manusia yang masih hidup, melainkan milik mereka yang sudah berada di sisi Tuhan. Menjelang subuh, Mbah Hamid memanggil Anwar untuk mendekat dan memegang tangannya. Tangan itu terasa sangat dingin, namun genggamannya sangat kuat. "Anwar, kamu sudah setia menemaniku menembus malam-malam yang gelap. Ingatlah satu hal, jangan pernah tertipu oleh apa yang tampak di matamu. Jika suatu saat kamu melihatku melakukan hal-hal yang tidak masuk akal, atau jika kamu melihat orang-orang menghinaku, tetaplah berdiri di samping kebenaran yang kamu yakini. Dunia ini hanyalah panggung sandiwara yang sebentar lagi tirainya akan ditutup. Tugasmu adalah menjadi saksi bahwa kasih sayang Allah selalu ada di tengah badai yang paling besar sekalipun." Anwar hanya bisa mengangguk dengan air mata yang mengalir deras, membasahi tangan gurunya yang penuh barokah itu. Pagi harinya, saat matahari mulai menyinari kota Pasuruan dengan cahaya yang anehnya terasa sangat lembut dan teduh, Anwar melihat pemandangan yang tak akan pernah ia lupakan. Ribuan burung dara yang biasanya hinggap di atap masjid, pagi itu semuanya terbang rendah dan berputar-putar di atas kamar Mbah Hamid, seolah-olah mereka sedang melakukan tawaf. Orang-orang di pasar dan di jalanan berhenti sejenak, menatap ke arah masjid dengan perasaan yang tidak menentu. Mereka merasakan ada sesuatu yang sangat agung, sekaligus sangat menyedihkan yang sedang terjadi. Di dalam-dalam, Anwar mulai mempersiapkan segala sesuatunya untuk malam ke-29. Ia tahu bahwa malam nanti adalah puncak dari segala rahasia, di mana semua kepingan teka-teki dari malam ke-21 akan menyatu
dan Mbah Hamid akan memberikan pengabdian terakhirnya sebagai sang paku bumi di hadapan para nabi dan kekasih Allah yang akan turun ke bumi. Misteri itikaf ini kini telah mencapai ambang batas antara dunia fana dan kekekalan. Anwar merasakan bahwa udara di sekitar masjid menjadi sangat padat oleh kehadiran ribuan malaikat yang mulai turun satu persatu. Ia bersiap untuk menjadi saksi atas peristiwa terbesar dalam sejarah spiritualitas modern di tanah Jawa, di mana seorang manusia biasa yang menjadi kekasih Tuhan akan mencoba mengubah jalannya sejarah demi menyelamatkan umat yang ia cintai dengan tangisan dan pengorbanan yang tak pernah diketahui oleh dunia. Malam ke-29 tiba dengan rupa langit yang tidak pernah disaksikan oleh penduduk Pasuruan sebelumnya. Matahari terbenam dengan warna merah tembaga yang sangat pekat, seolah-olah cakrawala sedang melukiskan sebuah perpisahan yang agung. Begitu azan maghrib berkumandang, udara di sekitar Masjid Jami Al-Anwar tidak lagi terasa seperti oksigen biasa. Ia terasa padat, mengandung energi yang sanggup membuat jantung berdegup lebih kencang tanpa alasan yang jelas. Kang Anwar, yang kini sudah hampir seminggu tidak tidur dengan nyenyak, merasa tubuhnya sangat ringan, seolah-olah gravitasi bumi tidak lagi memaksanya untuk berpijak. Ia memperhatikan Mbah Hamid yang keluar dari kamar dengan mengenakan jubah putih bersih yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Sebuah jubah yang kainnya tampak memancarkan cahaya lembut, mirip pantulan rembulan di atas air yang tenang. Wajah beliau tidak lagi menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Sebaliknya, wajah itu kini memancarkan kewibawaan yang begitu murni, sehingga jamaah yang biasanya berebut mencium tangan beliau, kali ini justru mundur dengan sendirinya, memberikan jalan dengan rasa takzim yang bercampur takut. Malam itu, itikaf mencapai puncaknya. Masjid Al-Anwar bukan lagi sekadar bangunan bata dan semen. Di mata batin Anwar, setiap pilar masjid tampak bertransformasi menjadi tiang cahaya yang menjulang menembus 7 lapis langit. Sekitar pukul 1 dini hari, saat seluruh jamaah tenggelam dalam sujud terakhir mereka, suasana masjid tiba-tiba menjadi sangat hening. Namun bukan hening yang kosong. Anwar merasakan ruangan itu mendadak penuh sesak. Seolah-olah ada ribuan tamu yang masuk secara serentak, namun tanpa suara dan tanpa rupa yang bisa ditangkap mata biasa. Ia menoleh ke arah Mbah Hamid di mihrab, dan jantungnya nyaris berhenti berdetak. Di sekeliling gurunya itu, kini duduk melingkar sosok-sosok bercahaya dengan pakaian dari berbagai zaman. Ada yang mengenakan jubah putih ala ulama klasik, ada yang mengenakan pakaian kebesaran kuno Nusantara, dan ada pula yang tampak sangat sederhana, namun memancarkan nur yang sangat kuat. Inilah yang disebut Mbah Hamid sebagai sidang takdir. Sebuah pertemuan para paku bumi melintasi ruang dan waktu untuk menentukan nasib umat di ambang pergantian zaman. Anwar melihat Mbah Hamid mengeluarkan kertas kuning itu, meletakkannya di tengah-tengah lingkaran sosok-sosok bercahaya tersebut. Cahaya dari kertas itu kini meledak, memenuhi seluruh ruangan mihrab dengan warna emas yang menyilaukan. Anwar harus menutup matanya sejenak, namun anehnya, meskipun matanya tertutup, ia tetap bisa melihat apa yang terjadi melalui penglihatan batinnya. Ia mendengar gumaman ribuan suara yang sedang merapalkan zikir dengan frekuensi yang sangat rendah, namun menggetarkan fondasi bumi. Di tengah sidang itu, Mbah Hamid tampak sedang membela umatnya. Beliau menunjuk-nunjuk ke arah kertas tersebut, seolah sedang memohon keringanan atas nama mereka yang masih lalai. Air mata kembali mengalir di pipi gurunya itu, namun kali ini bukan air mata ketakutan, melainkan air mata pengabdian yang paling tulus. Mbah Hamid seolah sedang menyerahkan seluruh amal ibadahnya selama hidup sebagai jaminan agar badai yang tertulis di kertas itu tidak diturunkan secara utuh kepada rakyat kecil. Terjadilah sebuah perdebatan sunyi antara para penjaga langit tersebut. Anwar merasakan suhu di dalam masjid naik turun dengan cepat, mengikuti tensi spiritual yang sedang terjadi. Ia melihat sosok-sosok agung itu satu persatu menganggukkan kepala ke arah Mbah Hamid, memberikan restu mereka atas permohonan Sang Wali Kutub Pasuruan. Di puncak sidang tersebut, tiba-tiba muncul sebuah cahaya hijau yang sangat terang dari arah langit-langit masjid. Cahaya yang membawa ketenangan luar biasa yang seketika menghapus segala rasa haus
dan lapar para jamaah yang sedang beritikaf. Cahaya itu menyentuh kertas kuning tersebut, dan Anwar melihat tulisan-tulisan keperakan yang tadinya bergerak liar, kini perlahan-lahan menghilang. Digantikan oleh satu baris kalimat tunggal dalam bahasa Arab, yang berarti, "Kasih sayangku mendahului murkaku." Mbah Hamid langsung tersungkur dalam sujud syukur yang sangat lama, sementara sosok-sosok bercahaya di sekeliling beliau perlahan-lahan memudar dan kembali ke alam barzakh. Saat Mbah Hamid bangkit dari sujudnya, beliau menoleh ke arah Anwar yang masih terpaku di belakang pilar. Senyum beliau kali ini sangat cerah. Namun, ada gurat perpisahan yang sangat kuat di matanya. Beliau memberikan isyarat agar Anwar mendekat. Saat Anwar bersimpuh di kaki beliau, Mbah Hamid membisikkan sesuatu yang akan terus bergema dalam ingatan Anwar selamanya. Malam ini perjanjian baru telah ditandatangani. Nusantara diberi waktu tambahan untuk berbenah. Namun ingatlah, waktu tambahan ini dibeli dengan harga yang sangat mahal. Aku sudah menyerahkan kunciku kembali ke pemiliknya. Tugasku menjagamu dan umat ini secara lahiriah sudah mencapai batasnya. Setelah ini, belajarlah untuk melihatku dengan hatimu, bukan dengan matamu. Kata-kata itu terasa seperti petir di siang bolong bagi Anwar. Ia sadar bahwa malam ke-29 ini bukan hanya puncak itikaf, tapi juga malam perpisahan spiritual antara seorang guru dan muridnya. Suasana masjid perlahan kembali normal, meskipun sisa-sisa aroma wangi surga masih terasa sangat kental di udara. Para jamaah mulai bangkit dari sujud mereka. Banyak yang menangis tanpa tahu alasannya, merasa seolah-olah sebuah beban yang sangat berat baru saja diangkat dari pundak mereka. Mbah Hamid bangkit berdiri dengan susah payah. Raga fisiknya tampak sangat rapuh sekarang, seolah-olah seluruh energinya telah habis digunakan untuk mempertahankan posisi Nusantara di hadapan sidang para wali tadi. Beliau berjalan keluar masjid dengan langkah yang sangat pelan, dipapah oleh Anwar yang air matanya terus mengucur deras. Di sepanjang jalan menuju dalam, Mbah Hamid sesekali berhenti untuk membelai kepala anak-anak yatim yang tidur di serambi masjid, memberikan senyum terakhirnya yang penuh kasih kepada mereka yang tidak tahu apa yang baru saja terjadi demi keselamatan mereka. Sesampainya di dalam kamar pribadi, Mbah Hamid meminta Anwar untuk membakar dupa cendana terakhir yang beliau miliki. Beliau kemudian duduk bersila menghadap kiblat dan menutup matanya. Kiai Asad masuk ke dalam ruangan dengan wajah yang sangat tenang namun penuh duka. Beliau tahu bahwa sidang takdir tadi telah memutuskan bahwa Mbah Hamid akan segera ditarik dari peredaran dunia fana ini untuk menempati posisi barunya di alam barzakh. Kiai Asad duduk di samping Mbah Hamid dan mulai membacakan ayat-ayat Al-Quran dengan suara yang sangat merdu, seolah-olah sedang mengantar seorang pahlawan kembali ke rumah asalnya. Anwar hanya bisa bersimpuh di sudut ruangan, menyaksikan detik-detik akhir dari sebuah era di mana seorang wali kutub secara fisik masih bisa ia sentuh dan ia mintai doa. Malam ke-29 pun berlalu menuju fajar, hari terakhir Ramadan. Kota Pasuruan terbangun dengan perasaan yang aneh. Ada rasa damai yang meluas, namun ada rasa kehilangan yang mulai merayap di hati para pecintanya. Anwar melihat Mbah Hamid masih dalam posisi bersilanya, namun cahaya keemasan yang biasanya memancar dari tubuh beliau kini telah hilang, berganti dengan cahaya putih yang sangat bersih. Misteri itikaf malam ganjil ini telah mencapai resolusinya. Kertas kuning itu kini telah kosong kembali. Tugas diplomasi langit telah usai, dan Mbah Hamid telah berhasil menunda bencana besar melalui air mata dan pengorbanannya. Namun, bagi Anwar, ini adalah awal dari babak baru yang lebih berat. Bagaimana menjaga warisan spiritual gurunya di tengah dunia yang akan semakin gila dan penuh dengan fitnah. Di luar, suara takbir mulai terdengar sayup-sayup dari kejauhan, menandakan bahwa bulan suci akan segera pergi. Namun bagi Anwar, Ramadan kali ini akan terus berlanjut di dalam dadanya seumur hidup. Ia menatap gurunya untuk terakhir kalinya sebelum Mbah Hamid benar-benar menutup pintu akses bagi orang awam untuk bertemu secara fisik. Episode ke-29 ini adalah saksi betapa mahalnya harga sebuah kedamaian yang kita nikmati hari ini, dan betapa besarnya cinta seorang wali kepada umatnya
yang bahkan di saat terakhirnya, ia masih sempat memikirkan nasib kita yang seringkali melupakannya. Pagi Hari Raya Idul Fitri di Pasuruan pecah dengan gema takbir yang seolah-olah bergetar dari dalam perut bumi, bukan sekadar keluar dari penggeras suara masjid. Suasana di sekitar Masjid Jami Al-Anwar berubah menjadi lautan putih. Ribuan orang dari berbagai penjuru Jawa Timur tumpah ruah, memenuhi setiap gang sempit hingga pelataran alun-alun. Namun, bagi Kang Anwar, suara takbir kali ini tidak membawa kegembiraan yang biasa. Di telinganya, setiap seruan Allahu Akbar terdengar seperti sebuah lonceng perpisahan yang agung. Sebuah pernyataan bahwa kemenangan besar telah diraih di alam gaib. Namun harga yang harus dibayar adalah kepergian sang paku bumi. Ia melihat Mbah Hamid keluar dari kediamannya untuk melaksanakan salat Id dengan langkah yang sangat ringan, seolah-olah beban berat yang beliau pikul selama malam-malam ganjil itikaf telah menguap ke langit, meninggalkan raga yang kini tampak begitu bening, hampir-hampir tembus cahaya. Saat Mbah Hamid berjalan melewati kerumunan jamaah, terjadi sebuah fenomena yang membuat Anwar tertegun. Biasanya, orang-orang akan saling berdesakan, berebut untuk sekadar menyentuh ujung jubah atau mencium tangan sang kiai. Namun pagi itu, kerumunan itu membelah dengan sendirinya tanpa ada yang memerintah. Orang-orang berdiri terpaku, menundukkan kepala dengan rasa hormat yang amat sangat. Seolah-olah ada kekuatan magnetis yang melarang mereka untuk bersikap kasar di depan sosok yang baru saja menyelamatkan mereka dari bencana tak kasat mata. Anwar memperhatikan wajah para jamaah. Banyak dari mereka yang tiba-tiba menangis sesenggukan tanpa alasan yang jelas begitu Mbah Hamid melintas di depan mereka. Ada sebuah getaran kasih sayang yang begitu murni terpancar dari tubuh kiai sepuh itu. Sebuah energi yang sanggup meluluhkan hati yang paling keras sekalipun. Setelah salat Id selesai, Mbah Hamid tidak langsung kembali ke dalam-dalam. Beliau duduk di serambi masjid. Sebuah tradisi yang biasanya dilakukan untuk menerima ucapan selamat dari para tamu. Namun, rahasia di balik takbir yang beliau sampaikan pagi itu jauh dari sekadar ucapan selamat lebaran. Beliau meminta pengeras suara diarahkan kepada jamaah, dan dengan suara yang sangat tenang namun berwibawa, beliau memberikan wasiat publiknya yang terakhir. "Saudara-saudaraku," ucap Mbah Hamid. Suaranya mengalun seperti desir angin di pucuk pohon jati. "Takbir yang kalian ucapkan pagi ini, janganlah berhenti di bibir saja. Ketahuilah, setiap kalimat takbir adalah pengakuan bahwa hanya Allah yang besar, dan kita semua kecil, sekecil debu di padang mahsyar. Jangan kalian kotori hari kemenangan ini dengan kesombongan, karena kemenangan sejati baru saja diraih oleh mereka yang menangis di malam-malam sepi saat kalian terlelap." Anwar, yang berdiri tepat di belakang Mbah Hamid, melihat gurunya itu, sesekali menatap ke arah langit yang sangat biru, bersih tanpa awan sedikitpun. Mbah Hamid melanjutkan bicaranya tentang rahasia Idul Fitri yang jarang dipahami orang. Beliau menjelaskan bahwa Idul Fitri bukan hanya soal kembali suci, tapi soal kesiapan untuk memikul amanah baru setelah itikaf usai. "Dunia akan semakin bising," lanjut Mbah Hamid. "Suara takbir akan digantikan oleh suara-suara fitnah dan pertikaian. Jika kalian tidak menjaga benih iman yang ditanam selama Ramadan, maka kalian akan hanyut dalam arus zaman yang sangat deras. Jagalah solawatmu, jagalah hatimu dari benci, karena hanya itu yang bisa menyelamatkanmu saat para penjaga satu persatu dipanggil kembali." Banyak kiai-kiai muda yang hadir di situ tertunduk. Mereka merasakan bahwa ucapan Mbah Hamid bukan sekadar ceramah biasa, melainkan sebuah sinyal peringatan tentang masa depan yang akan mereka hadapi tanpa kehadiran beliau. Sepanjang siang itu, ribuan tamu mengalir masuk ke dalam. Anwar menyaksikan sebuah pemandangan yang aneh. Mbah Hamid yang biasanya sangat membatasi pemberian benda-benda kepada tamu, hari itu beliau tampak sangat dermawan secara spiritual. Beliau membagikan sisa-sisa sajadah, sorban tua, bahkan tasbih-tasbih kecil yang beliau miliki kepada beberapa tamu yang datang dari jauh. Seolah-olah beliau sedang melakukan pembersihan harta benda, melepaskan segala kaitan fisiknya dengan dunia ini. Namun, yang paling mengherankan bagi Anwar adalah bagaimana Mbah Hamid menatap setiap tamu yang menyalaminya. Beliau menatap mata mereka satu persatu dengan tatapan yang sangat dalam, seolah sedang memberikan suntikan kekuatan terakhir ke dalam jiwa-jiwa yang haus itu. Anwar menyadari
bahwa Mbah Hamid sedang berpamitan dengan caranya sendiri yang sangat halus. Menjelang asyar, kerumunan tamu mulai berkurang. Mbah Hamid memanggil Anwar dan beberapa santri senior ke ruang tengah. Beliau tampak sangat pucat sekarang, namun cahaya di wajahnya tidak memudar sedikit pun. Beliau meminta Anwar untuk menyeduh kopi hitam tanpa gula, sebuah minuman yang jarang beliau minta. Sambil menyeruput kopi itu perlahan, Mbah Hamid menceritakan apa yang beliau rasakan setelah sidang takdir di malam ke-29. "Le, Anwar," ucap beliau sambil tersenyum tipis. "Rasanya aneh. Aku merasa tubuhku ini sudah bukan milikku lagi. Aku hanya tinggal menunggu ketukan pintu yang terakhir. Kalian para santri, janganlah kalian menangis saat pintu itu terbuka. Kematian bagi seorang mukmin hanyalah perpindahan kamar. Dari kamar yang sempit menuju taman yang luasnya tak bertepi. Tugasku untuk menjaga Pasuruan sudah hampir genap. Setelah ini, biarlah Allah yang langsung menjaganya melalui doa-doa kalian." Kiai Asad yang duduk di samping Mbah Hamid hanya bisa menggenggam tasbihnya erat-erat. Beliau tahu bahwa fisik Mbah Hamid sedang berjuang melawan sisa-sisa tekanan energi dari pertemuan di pantai dan gunung tempo hari. Tubuh manusia, sesakti apapun, tetap memiliki batas saat harus menampung energi ketuhanan yang begitu besar. Mbah Hamid telah menyerahkan sebagian besar sisa umurnya untuk menambal retakan-retakan gaib di Nusantara. Dan sekarang, raga itu sudah mencapai titik jenuhnya. Kiai Asad berbisik kepada Anwar untuk menyiapkan air wudhu yang dicampur dengan bunga mawar. Karena beliau merasa suhu tubuh Mbah Hamid mulai menghangat secara tidak wajar. Sebuah tanda bahwa ruh beliau mulai bersiap untuk melakukan perjalanan transendentalnya. Saat azan maghrib hari raya pertama berkumandang, Mbah Hamid melakukan sesuatu yang sangat emosional. Beliau berjalan ke jendela handalem yang menghadap langsung ke arah Masjid Jami. Beliau menatap menara masjid itu cukup lama, lalu melambaikan tangannya kecil. Anwar melihat setetes air mata jatuh di pipi sang kiai. "Terima kasih, ya Allah," gumam Mbah Hamid lirih. "Terima kasih sudah mengizinkan hamba-Mu yang fakir ini melayani umat-Mu di kota ini. Sekarang, hamba kembalikan semuanya kepadamu." Anwar merasa seolah-olah seluruh kota Pasuruan ikut terdiam mendengar gumaman itu. Burung-burung dara yang biasanya riuh di atap masjid, entah kenapa, sore itu semuanya hinggap diam di pagar-pagar rumah warga. Seolah-olah mereka juga sedang ikut memberikan penghormatan terakhir. Malam itu, setelah salat Isya, Mbah Hamid meminta semua lampu di dalam dipadamkan, kecuali satu lampu kecil di kamarnya. Beliau ingin berada dalam keheningan total. Anwar berjaga di depan pintu, mendengarkan suara zikir Mbah Hamid yang frekuensinya semakin lama semakin halus, hingga nyaris menyerupai dengungan lebah. Di tengah kegelapan malam hari raya itu, Anwar merasa bahwa rahasia itikaf ini belum benar-benar selesai. Masih ada satu malam ganjil, tambahan yang sering disebut oleh para ulama sebagai malam perpisahan para kekasih Allah. Anwar berjanji dalam hati, ia akan terus terjaga, karena ia tahu bahwa di balik kesunyian kamar itu, Mbah Hamid sedang bersiap untuk membukakan pintu terakhir yang menghubungkan bumi ini dengan arasy Allah secara permanen. Episode Hari Raya ini menutup babak lahiriah dari itikaf Mbah Hamid, namun membuka babak baru yang lebih gaib. Anwar mulai menyadari bahwa ia tidak lagi hanya menjaga seorang kiai, melainkan ia sedang menjaga sebuah proses transisi sejarah spiritual bangsa. Esok hari, dunia mungkin akan melihat Mbah Hamid yang tetap tersenyum. Namun Anwar tahu bahwa sosok di depannya itu sudah bukan lagi milik dunia seutuhnya. Ia sedang menatap seorang musafir yang sudah mengemas kopernya, menunggu kapal yang akan membawanya pulang ke kampung halaman yang abadi, meninggalkan warisan tangis dan doa yang akan terus menjaga Nusantara selamanya. Malam itu, setelah keriuhan Idul Fitri mulai mereda, dan kota Pasuruan kembali ke dalam pelukan sunyi yang dalam, suasana di dalam kamar Mbah Hamid terasa seperti berada di luar dimensi waktu yang biasa. Cahaya lampu minyak yang berkedip-kedip di atas meja kecil menciptakan bayangan yang menari-nari di dinding, seolah-olah ada ribuan entitas tak kasat mata yang sedang ikut menyimak wasiat terakhir sang wali kutub. Kang Anwar bersimpuh di dekat kaki tempat tidur kayu gurunya, sementara Kiai Asad
duduk tepat di samping kepala Mbah Hamid, memegang tangan sahabat karibnya itu, yang kini terasa selembut sutra, namun sedingin salju pegunungan. Aroma bunga sedap malam, yang tadi sore tercium, kini semakin pekat, memenuhi setiap sudut ruangan, membuat siapapun yang menghirupnya merasa rindu pada sebuah rumah, yang belum pernah mereka kunjungi, rumah abadi di sisi Tuhan. Mbah Hamid perlahan membuka matanya, dan Anwar tertegun melihat bahwa pupil mata gurunya itu kini memancarkan cahaya kebiruan yang sangat bening, sebuah tanda bahwa penglihatan beliau sudah sepenuhnya berpindah ke alam malakut. Kiai Asad, Anwar. Suara Mbah Hamid terdengar sangat pelan, hampir menyerupai bisikan batin yang bergema langsung di dalam dada. Tugas lahiriahku sudah mencapai titik terakhir di malam ganjil kemarin. Rahasia itikaf yang kalian saksikan, tangis yang kucurahkan, dan perjalanan ke gunung serta laut, semuanya adalah untuk membeli waktu bagi umat ini. Tapi ingatlah, aku hanyalah perantara. Sekarang, saatnya aku menceritakan tentang siapa yang akan meneruskan pasak gaib ini, agar Nusantara tidak oleng saat badai fitnah yang lebih besar datang menerjang. Anwar menahan napas. Ia menyadari bahwa ia sedang berada di tengah-tengah sebuah momen sejarah spiritual yang tidak akan pernah dicatat dalam buku manapun. Mbah Hamid kemudian meminta Anwar untuk membakar segenggam dupa gaharu yang sangat tua, yang asapnya segera membubung tinggi, membentuk formasi unik di langit-langit kamar, menyerupai peta kepulauan Nusantara yang sedang diselimuti cahaya hijau. Mbah Hamid mulai menjelaskan bahwa penjaga Nusantara berikutnya tidak akan muncul dari kalangan mereka yang selalu berada di panggung besar, atau mereka yang namanya dielu-elukan oleh ribuan jamaah. Penggantiku, ucap beliau sambil tersenyum tipis yang penuh misteri, adalah seorang yang humul, yang menyembunyikan jati dirinya di balik penampilan yang sangat biasa. Ia mungkin seorang penjual sapu di pasar, atau seorang kiai kampung yang namanya tak pernah masuk surat kabar, atau bahkan seorang santri yang dianggap remeh oleh teman-temannya. Ia adalah seseorang yang hatinya telah terbakar habis oleh cinta kepada Rasulullah, hingga tak tersisa sedikit pun rasa cinta pada dirinya sendiri. Carilah dia bukan di tempat yang terang, tapi carilah dia di tempat di mana kemanusiaan sedang diuji, di tempat di mana orang-orang kecil sedang menangis dalam kesunyian. Kiai Asad mengangguk paham, sementara air mata kembali menggenang di mata beliau. Beliau tahu betul hukum alam kewalian. Ketika seorang wali besar wafat, Allah pasti telah menyiapkan penggantinya untuk menjaga keseimbangan bumi. Mbah Hamid kemudian memberikan isyarat kepada Anwar untuk mendekat. Beliau meletakkan tangan dinginnya di atas kepala Anwar. Dan seketika itu juga, Anwar merasakan sebuah aliran energi yang sangat kuat masuk melalui ubun-ubunnya, membawa sekelebat penglihatan tentang masa depan. Anwar melihat gambaran kota-kota yang kacau, manusia yang saling bertikai karena harta, namun di tengah kegelapan itu, ada titik-titik cahaya kecil yang tersebar di pelosok-pelosok desa, yang menjaga agar bumi tidak hancur. Anwar, kamu adalah saksi perjalananku. Tugasmu adalah menjaga rahasia ini sampai saatnya nanti tiba. Jangan kau ceritakan tentang sosok penjaga ini kepada mereka yang hanya ingin mencari kesaktian. Hanya ceritakan kepada mereka yang rindu akan ketenangan hati. Nusantara ini akan selamat bukan karena hebatnya senjata atau banyaknya harta, tapi karena masih ada hamba-hamba Allah yang mau sujud di tengah malam sambil menangisi dosa-dosa umatnya. Malam semakin larut dan suasana menjadi semakin transenden. Mbah Hamid meminta Kiai Asad untuk mengeluarkan kertas kuning dari malam ke-21 yang kini sudah bersih dari tulisan. Beliau meminta Kiai Asad untuk membakar kertas tersebut dan memasukkan abunya ke dalam segelas air sumur yang diambil dari bawah menara masjid. Setelah air itu siap, Mbah Hamid meminta Anwar untuk meminumnya. Ini adalah sisa dari tinta takdir yang kuterima dari utusan itu. Minumlah, agar hatimu selalu tajam melihat mana kawan yang sejati dan mana lawan yang berpura-pura. Kamu akan menempuh jalan yang sunyi setelah kepergianku, tapi ketahuilah, aku akan selalu ada di setiap butiran tasbih yang kamu putar, dan di setiap solawat yang kamu bacakan. Begitu Anwar meminum air tersebut, ia merasa segala rasa takut dan cemas yang selama ini menghantuinya hilang tak berbekas, berganti dengan keberanian yang begitu tenang dan kokoh. Di tengah keheningan
itu, tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu kamar yang sangat berirama, 3 kali ketukan pelan. Namun sangat dalam getarannya. Mbah Hamid menoleh ke arah pintu dan berkata, "Masuklah." Pintu terbuka dengan sendirinya, tanpa ada yang mendorong, dan masuklah hembusan angin yang sangat wangi, membawa serta suara sayup-sayup malaikat yang sedang melantunkan dzikir, la ilaha illallah. Meskipun mata Anwar tidak melihat rupa fisiknya, ia merasakan kehadiran ribuan ruh-ruh suci yang masuk ke dalam kamar tersebut untuk menjemput sang wali. Mbah Hamid bangkit sedikit dari baringannya. Wajahnya kini bersinar sangat terang, melampaui cahaya lampu minyak yang ada. Beliau menyalami Kiai Asad dan memberikan sebuah pelukan persaudaraan yang sangat panjang. Sebuah pelukan yang menyimbolkan penyerahan tongkat estafet perjuangan lahiriah di tanah Pasuruan. Mbah Hamid kemudian membaringkan kembali tubuhnya, menghadap ke arah kiblat dengan posisi miring ke kanan. Beliau memejamkan mata dan mulai melafalkan asma Allah dengan suara yang semakin lama semakin halus. Hingga akhirnya, suara itu tidak lagi terdengar oleh telinga, namun terasa bergetar di seluruh dinding kamar. Anwar melihat dari tubuh Mbah Hamid, mulai keluar butiran-butiran cahaya kecil berwarna keemasan yang perlahan-lahan terbang menuju jendela yang terbuka, menyatu dengan bintang-bintang di langit malam. Ini adalah proses perpisahan ruh dari raga yang sangat indah. Sebuah proses yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang memiliki keterikatan batin yang kuat. Tidak ada rasa sakit, tidak ada kepanikan. Yang ada hanyalah kedamaian yang meluap-luap, seolah seluruh alam semesta sedang memberikan sujud penghormatannya. Kiai Asad mulai membacakan surat Yasin dengan nada yang sangat lirih. Suaranya berpadu dengan detak jam dinding yang seolah-olah ikut melambat, menghitung detik-detik akhir keberadaan fisik sang wali kutub di bumi. Anwar bersimpuh di samping tempat tidur, memegangi ujung sarung gurunya, tidak lagi menangis dengan sedih, melainkan menangis karena haru melihat betapa agungnya perpisahan seorang kekasih dengan Tuhannya. Di detik itulah, Anwar menyadari bahwa rahasia itikaf malam ganjil ini adalah tentang sebuah persiapan menuju kepulangan yang sempurna. Mbah Hamid tidak pernah menangisi ajalnya sendiri. Beliau menangis karena beliau begitu mencintai umat ini dan tidak ingin meninggalkan mereka dalam keadaan tanpa penjaga. Saat fajar pertama mulai menyapa ufuk timur Pasuruan, bertepatan dengan azan subuh yang berkumandang dari menara Masjid Jami Al-Anwar, Mbah Hamid menghembuskan napas terakhirnya dengan sangat tenang. Tidak ada guncangan, tidak ada erangan. Raga itu kini tergeletak kaku, namun tetap memancarkan kehangatan dan wangi bunga yang sangat semerbak. Di saat yang bersamaan, seluruh burung dara di atap masjid terbang serentak menutupi langit di atas Ndalem, menciptakan bayangan yang melindungi area tersebut dari terik matahari yang akan segera datang. Kiai Asad menutup wajah sahabatnya dengan kain kafan putih sambil berbisik, "Al-Fatihah. Perjalananmu sudah sampai wahai waliullah, sekarang giliran kami yang memikul beban ini." Anwar berdiri di jendela, menatap ke arah masjid. Ia teringat akan janji gurunya tentang suara beduk di siang bolong yang akan menjadi tanda akhir dari badai besar. Meskipun hatinya pilu, ia merasa memiliki kekuatan baru. Ia tahu bahwa meskipun raga Mbah Hamid sudah tidak bernyawa, namun ruh sang wali kini telah meluas, meliputi setiap jengkal tanah Pasuruan dan setiap hati yang mencintainya. Misteri malam terakhir di alam fana ini telah usai. Namun, bagi Anwar, ini adalah fajar pertama dari sebuah tanggung jawab besar untuk menjaga rahasia-rahasia langit yang telah dipercayakan kepadanya selama 10 malam ganjil yang tak akan pernah terlupakan. Kabar itu meledak laksana guntur di siang bolong, menyambar setiap sudut kota Pasuruan dan merambat cepat melalui urat-urat nadi Jawa Timur hingga ke pelosok-pelosok pesantren yang terpencil. Mbah Hamid wafat. 3 kata itu sanggup menghentikan detak jantung aktivitas kota dalam sekejap. Kang Anwar berdiri di ambang pintu dalam, menatap kerumunan manusia yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Belum genap 1 jam setelah azan subuh terakhir, yang diiringi hembusan napas terakhir sang wali, jalanan di depan Masjid Jami Al-Anwar sudah tersumbat oleh lautan manusia yang seolah-olah tumpah dari langit. Mereka datang dengan mata sembab, tanpa alas kaki.
membawa satu rasa duka yang sama. Kehilangan paku bumi yang selama ini menjadi payung bagi kegelisahan mereka. Anwar merasakan atmosfer kota Pasuruan berubah drastis. Udara tidak lagi terasa panas, meskipun matahari mulai naik, melainkan terasa lembab dan dingin, dipenuhi oleh aroma air mata dan doa. Doa yang dirapalkan dalam getaran yang sangat rendah, namun menggetarkan fondasi tanah. Prosesi memandikan jenazah Mbah Hamid di dalam-dalam berlangsung dalam suasana yang begitu magis. Anwar, yang diizinkan ikut membantu membawa air, menyaksikan sebuah keajaiban yang tak masuk akal. Raga gurunya itu tidak mendingin, laksana mayat pada umumnya. Raga itu tetap hangat, kulitnya tetap lentur, dan wajahnya memancarkan cahaya putih yang begitu bening. Seolah-olah beliau hanya sedang tidur setelah melakukan perjalanan yang sangat jauh. Kiai Asad, yang memimpin proses penyucian tersebut, berkali-kali harus berhenti untuk menyeka air matanya sendiri. Beliau berbisik bahwa setiap tetes air yang menyentuh kulit Mbah Hamid tidak jatuh ke lantai, melainkan seolah-olah terserap oleh cahaya yang menyelimuti tubuh tersebut. Wangi yang keluar dari jenazah Mbah Hamid pun bukan lagi wangi bunga-bungaan dunia, melainkan wangi yang sangat tajam, segar, dan murni, wangi yang hanya bisa dideskripsikan sebagai aroma kejujuran dan cinta yang telah mencapai puncaknya. Saat jenazah hendak disalatkan di dalam Masjid Jami', ribuan orang berdesakan dengan cara yang tidak pernah disaksikan sebelumnya. Polisi dan petugas keamanan menyerah. Mereka tidak sanggup menahan arus manusia yang ingin memberikan penghormatan terakhir. Namun, keajaiban kembali terjadi. Di tengah kekacauan itu, tiba-tiba terdengar suara dentuman beduk dari arah menara masjid. Tepat saat matahari tegak lurus di atas kepala, dentumannya tidak berirama seperti penanda waktu salat, melainkan berdentum 3 kali dengan getaran yang sangat dalam. Inilah tanda yang pernah dibisikkan Mbah Hamid kepada Kiai Asada. Begitu suara beduk itu berhenti, seluruh massa yang tadinya berdesak-desakan seketika terdiam dan memberikan jalan. Sebuah koridor manusia terbentuk dengan sendirinya, dari pintu dalam hingga ke liang lahat yang sudah dipersiapkan di samping masjid. Tidak ada suara teriakan, tidak ada saling dorong, yang ada hanyalah isak tangis yang tertahan, dan suara la ilaha illallah yang digumamkan oleh jutaan bibir secara serentak, menciptakan frekuensi spiritual yang sanggup meruntuhkan keangkuhan hati siapapun yang mendengarnya. Anwar ikut memanggul keranda kayu hijau yang membawa raga gurunya. Ia bersiap untuk menanggung beban yang berat. Namun ia terkejut karena keranda itu terasa sangat ringan. Seolah-olah ia hanya memanggul sehelai kapas. Ia menoleh ke arah pengusung lainnya, dan mereka semua menunjukkan ekspresi yang sama takjub. Keranda itu seolah-olah melayang di atas pundak mereka, ditarik oleh ribuan malaikat yang turun ke bumi untuk ikut menghantar sang kekasih Allah di atas mereka. Jutaan burung dara yang sejak subuh sudah berkumpul, kini terbang rendah membentuk formasi payung raksasa yang menaungi keranda dari sengatan matahari. Langit Pasuruan yang biasanya terik, siang itu mendadak menjadi teduh secara misterius, dengan awan-awan yang membentuk pola tulisan Arab yang samar-samar, yang menurut para kiai sepuh adalah tulisan salam penyambutan dari penduduk langit. Begitu sampai di liang lahat, suasana menjadi semakin mencekam. Tanah yang digali untuk tempat beristirahat terakhir Mbah Hamid tampak sangat bersih, tanpa ada kerikil atau akar pohon, dan dari dalamnya menguar aroma tanah surga yang sangat wangi. Kiai Asad turun ke liang lahat, menerima jenazah Mbah Hamid dengan tangan gemetar. Anwar berdiri di tepi lubang, menatap wajah gurunya untuk terakhir kalinya sebelum kain kafan itu ditutup sepenuhnya. Di saat itulah, ia melihat bibir Mbah Hamid seolah-olah bergerak sedikit, membentuk senyum yang sangat manis, senyum yang memberikan ketenangan terakhir bagi muridnya yang setia itu. Begitu jenazah diletakkan di dasar bumi, terjadi sebuah fenomena alam yang luar biasa. Tanah di sekitar makam seolah-olah bergetar halus, dan terdengar suara gemuruh kecil dari arah laut dan gunung secara bersamaan. Seolah-olah penguasa selat dan penjaga rimba yang ditemui Mbah Hamid di malam-malam ganjil itikaf sedang memberikan penghormatan terakhir atas kembalinya sang diplomat langit ke haribaan Tuhan. Proses penguburan itu berlangsung dengan sangat cepat, seolah-olah bumi sangat tidak sabar
untuk segera memeluk raga suci tersebut. Begitu tanah terakhir ditimbun, Kiai Asad berdiri dan mengenakan sorban putih, pemberian Mbah Hamid di malam ke-28. Beliau memimpin doa yang sangat panjang. Doa yang bukan hanya untuk Mbah Hamid, tapi doa untuk keselamatan seluruh rakyat Nusantara. Kiai Asad mengingatkan kembali pesan Mbah Hamid, bahwa kepergian seorang wali bukan berarti berakhirnya perlindungan, melainkan berpindahnya perlindungan itu dari alam lahir ke alam batin yang lebih luas. Mbah Hamid tidak pergi, ucap Kiai Asad dengan suara yang menggelegar melalui pengeras suara. Beliau hanya menanam dirinya ke dalam tanah ini agar menjadi akar yang lebih kuat bagi iman kita semua. Jangan tangisi wafatnya, tapi tangisilah diri kita, yang belum tentu bisa menjaga warisan tangis dan doanya. Setelah pemakaman usai, jutaan manusia tidak lantas pulang. Mereka tetap duduk bersimpuh di sekitar makam, melakukan tahlil dan zikir hingga malam tiba. Anwar melihat fenomena yang luar biasa. Meskipun jutaan orang berdesakan, tidak ada satupun yang pingsan atau kelaparan. Ada semacam makanan batin yang melimpah di udara Pasuruan hari itu. Sebuah energi yang membuat setiap orang merasa kenyang dan damai. Ia teringat akan kertas kuning yang didapat Mbah Hamid di malam ke-21. Ia menyadari bahwa nama Mbah Hamid mungkin adalah nama utama yang tertulis di sana. Nama yang dipilih untuk menjadi tumbal kasih sayang bagi keselamatan jutaan orang yang kini sedang bersimpuh di makamnya. Mbah Hamid telah menyelesaikan itikafnya di dunia fana ini dengan cara yang paling agung, mengubah kematiannya menjadi sebuah reuni akbar umat Islam yang merindukan kesucian. Malam pertama setelah pemakaman, Anwar duduk sendirian di depan pintu makam yang masih basah. Ia mencium aroma Kamboja dan misik yang menyatu dengan tanah. Ia teringat kata-kata Mbah Hamid tentang belajarlah melihatku dengan hatimu. Meskipun raga gurunya sudah terkubur di bawah tanah, Anwar merasakan kehadiran Mbah Hamid justru semakin terasa nyata di sekelilingnya. Ia merasa seolah-olah sang wali kini telah meluas, menjadi bagian dari setiap hembusan angin yang menyentuh kulitnya. Misteri itikaf, malam ganjil, yang ia saksikan selama 10 hari terakhir, kini telah mencapai puncaknya di pemakaman ini. Ia menyadari bahwa apa yang ia saksikan bukan sekadar prosesi kematian, melainkan sebuah upacara penyerahan mandat dari langit ke bumi. Sebuah benih spiritual yang baru saja ditanam dan akan tumbuh menjadi pelindung bagi masa depan Nusantara yang penuh tantangan. Anwar memejamkan mata, memutar tasbih kayu pemberian gurunya, dan ia merasakan sebuah getaran yang sama seperti saat ia berada di pantai selatan. Ia tahu bahwa meskipun sang wali sudah tiada secara fisik, namun perjanjian di atas pasir dan diplomasi di lereng gunung akan terus berjalan melalui energi doa yang ditinggalkan di makam ini. Pasuruan kini telah memiliki pusat gravitasi baru, sebuah makam yang akan dikunjungi oleh jutaan orang di masa depan untuk mencari kedamaian yang sama yang terpancar dari wajah Mbah Hamid di malam-malam itikafnya. Episode pemakaman ini bukan akhir dari cerita, melainkan sebuah pintu gerbang menuju episode-episode berikutnya di mana warisan rahasia Mbah Hamid akan mulai bekerja di tengah-tengah masyarakat melalui tangan-tangan yang tidak terlihat. Malam pertama setelah hiruk-pikuk pemakaman yang mengguncang bumi itu berlalu, menyisakan sebuah keheningan yang begitu pekat di koridor-koridor dalam Mbah Hamid. Kang Anwar berdiri di depan pintu kamar sang guru dengan perasaan yang sulit dilukiskan. Ada rasa hampa yang menganga di dadanya, seolah-olah separuh dari nyawanya ikut tertimbun di bawah tanah pemakaman tadi siang. Suasana di dalam rumah Kiai kini terasa sangat berbeda. Tanpa kehadiran fisik Mbah Hamid, setiap sudut ruangan seolah-olah sedang berbisik, menceritakan kembali kenangan-kenangan manis dan getir selama 10 malam ganjil itikaf yang baru saja lewat. Anwar memberanikan diri untuk masuk ke dalam kamar yang kini terasa jauh lebih luas karena kekosongan penghuninya. Bau wangi mawar dan misik yang tadi pagi sangat tajam, kini mulai memudar, berganti dengan aroma kertas tua dari tumpukan kitab kuning yang masih tertata rapi di rak kayu jati di sudut ruangan. Anwar melangkah mendekat ke arah meja kecil, tempat Mbah Hamid biasanya menulis. Di bawah sinar lampu yang temaram, ia melihat beberapa kitab kuning yang masih terbuka, seolah-olah sang pemilik baru saja pergi sebentar dan akan segera kembali.
Hati Anwar berdesir saat tangannya menyentuh sampul kitab Ihya Ulumuddin yang paling sering dibaca oleh gurunya. Begitu ia mengangkat kitab tersebut untuk merapikannya, selembar amplop coklat tua yang sudah agak rapuh jatuh dari sela-sela halaman tengah. Amplop itu tidak memiliki alamat pengirim, hanya tertulis satu baris kalimat pendek di depannya dalam aksara pegon. Untuk anakku Anwar, bukalah saat dunia terasa gelap. Anwar merasakan jemarinya gemetar saat merobek ujung amplop tersebut. Di dalamnya terdapat beberapa lembar kertas surat yang ditulis dengan tinta hitam yang sangat rapi, memancarkan aroma cendana yang sangat kuat, seolah-olah tinta itu dicampur dengan minyak suci dari tanah Arab. Surat pertama berisi wejangan pribadi untuk Anwar, namun isinya jauh melampaui sekadar nasihat guru kepada murid. Bahamid menuliskan kembali detail-detail rahasia yang ia alami di pantai selatan dan lereng gunung. Namun kali ini, dengan penjelasan yang lebih gamblang, beliau menyebutkan bahwa perjanjian di atas pasir yang beliau lakukan bukan hanya untuk menunda bencana alam, melainkan untuk memberikan perlindungan batin bagi umat Islam di Nusantara, menghadapi sebuah era yang beliau sebut sebagai zaman suara tanpa rupa. Bahamid meramalkan sebuah masa di mana manusia akan saling menghujat melalui benda-benda kecil di tangan mereka, di mana fitnah akan menyebar lebih cepat daripada cahaya, dan di mana kebenaran akan dikubur di bawah tumpukan kebohongan yang disuarakan oleh ribuan orang. Beliau menulis bahwa di zaman tersebut, kiai-kiai yang tulus akan dipinggirkan, sementara mereka yang pandai bersandiwara akan dipuja bak tuan baru. Anwar menelan ludah. Dadanya sesak membaca ramalan yang begitu spesifik tersebut. Namun, di lembar kedua, nada surat itu berubah menjadi lebih misterius. Bahamid mulai menyebutkan tentang sosok penggantinya, sang penjaga yang akan memikul pedang cahaya berikutnya. Beliau menulis bahwa setelah wafatnya, posisi wali kutub Nusantara tidak akan langsung terisi secara mencolok. Akan ada masa kekosongan yang tampak di permukaan. Namun di bawah tanah spiritual, akar-akar baru sedang tumbuh. Beliau menyebutkan ciri-ciri fisik yang sangat detil dari sosok pengganti tersebut. Seseorang yang memiliki tanda lahir unik di telapak tangan kanannya, yang tidak pernah mau menonjolkan diri. Dan yang paling penting, ia adalah seseorang yang pernah diselamatkan oleh doa Mbah Hamid saat ia masih bayi di sebuah malam ganjil puluhan tahun yang lalu. Anwar tersentak. Ia mulai mencoba mengingat kembali setiap bayi yang pernah dibawa ke hadapan gurunya untuk dimintai doa. Namun jumlahnya terlalu banyak untuk diingat satu persatu. Kejutan yang lebih besar menanti Anwar di lembar surat terakhir. Mbah Hamid menuliskan sebuah instruksi rahasia tentang sebuah peti kecil yang disembunyikan di bawah lantai kayu di pojok kamar. Tepat di bawah rak kitab. Anwar segera berlutut dan meraba-raba sela-sela lantai kayu tersebut. Setelah beberapa saat mencari, ia menemukan sebuah papan yang agak longgar. Begitu diangkat, di bawahnya tersimpan sebuah peti besi kecil yang terkunci rapat. Mbah Hamid menulis dalam suratnya bahwa kunci peti tersebut ada di dalam tasbih kayu yang beliau berikan kepada Anwar di malam ke-23. Anwar segera mengambil tasbih itu dari sakunya. Dan benar saja, salah satu butiran besar di ujung tasbih tersebut bisa diputar, dan di dalamnya tersimpan sebuah kunci kecil yang sangat indah ukirannya. Begitu peti dibuka, Anwar melihat sebuah cahaya hijau zamrud yang redup keluar dari dalamnya. Di dalamnya tersimpan sebuah gulungan perkamen kulit domba dan sebilah keris kecil tanpa hulu yang bilahnya tampak seperti terbuat dari kristal bening. Perkamen tersebut berisi peta spiritual Nusantara, sebuah dokumen gaib yang menunjukkan titik-titik paku bumi yang masih tersisa di seluruh kepulauan. Mbah Hamid menjelaskan dalam suratnya bahwa tugas Anwar adalah untuk berkelana secara diam-diam, menemui para penjaga titik-titik tersebut untuk menyampaikan sandi langit yang baru saja diperbarui di malam ganjil ke-29. Anwar menyadari bahwa ia tidak lagi hanya menjadi santri yang menjaga pintu, melainkan ia telah ditunjuk sebagai kurir rahasia para wali. Beban ini terasa begitu berat, namun di saat yang sama, ia merasakan sebuah ketenangan yang luar biasa merasuk ke dalam jiwanya. Ia merasa seolah-olah Mbah Hamid sedang berdiri di belakangnya, menepuk pundaknya dengan lembut, memberikan kekuatan yang ia butuhkan untuk melangkah keluar dari zona nyamannya.
Di sela-sela pembacaan surat tersebut, tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu kamar Kiai. Anwar tersentak dan segera menyembunyikan peti itu kembali ke tempat asalnya. Ternyata, yang datang adalah Kiai Asad. Beliau masuk dengan wajah yang sangat serius, membawa sebuah kabar yang tak kalah mengejutkan. Kiai Asad menceritakan bahwa sejak pemakaman tadi siang, beberapa makam wali di berbagai daerah dilaporkan mengeluarkan aroma wangi yang sama dengan wangi jenazah Mbah Hamid, dan di beberapa pesantren, para kiai bermimpi melihat Mbah Hamid sedang membagikan roti cahaya kepada ribuan orang miskin. Kiai Asad menatap Anwar dengan tajam, seolah-olah beliau tahu bahwa Anwar baru saja menemukan sesuatu yang sangat berharga. "Anwar," ucap Kiai Asad pelan, "Mbah Hamid sudah memberikan tugas itu padamu, bukan? Jangan kau ragukan kemampuanmu sendiri. Beliau memilihmu bukan karena pintarmu, tapi karena kesetiaanmu yang tidak pernah luntur di malam-malam yang gelap." Anwar hanya bisa menunduk takzim, air matanya jatuh membasahi lantai kayu. Ia menyerahkan surat-surat itu kepada Kiai Asad. Namun anehnya, begitu surat itu disentuh oleh tangan orang lain, tulisan di dalamnya perlahan-lahan memudar dan menghilang, menyisakan kertas kosong yang kembali mengeluarkan aroma bunga sider. Kiai Asad hanya tersenyum getir melihat fenomena itu. Begitulah cara para wali menjaga rahasianya. "Tulisan itu hanya untuk matamu, Anwar. Sekarang, simpanlah peti itu, dan bersiaplah. Dunia di luar sana tidak akan pernah tahu tentang apa yang terjadi di kamar ini. Tapi mereka akan merasakan dampak dari setiap langkah yang akan kau tempuh nanti. Perjalanan itikaf ini belum berakhir. Ia baru saja bermutasi menjadi perjalanan panjang menembus batas-batas Nusantara." Malam semakin larut, dan di luar sana, angin kota Pasuruan kembali bertiup kencang, membawa suara takbir yang mulai sayup-sayup menghilang, digantikan oleh kesunyian fajar kedua setelah Lebaran. Anwar berdiri di jendela, menatap menara masjid yang masih tegak berdiri menantang langit. Ia memegang erat tasbih di tangannya, merasakan denyut energi yang masih mengalir dari gurunya. Ia menyadari bahwa rahasia itikaf Mbah Hamid adalah tentang sebuah pengabdian tanpa nama, sebuah cinta yang tidak membutuhkan panggung, dan sebuah pengorbanan yang dilakukan demi keselamatan jutaan orang yang mungkin tidak akan pernah tahu nama beliau. Episode Warisan yang Tersembunyi ini telah membuka mata Anwar bahwa kematian seorang wali kutub bukanlah akhir dari sebuah drama spiritual, melainkan sebuah babak baru di mana warisan rahasianya mulai bekerja melalui tangan-tangan yang terpilih. Anwar mulai mengemas beberapa pakaian sederhananya ke dalam tas kain. Ia tahu bahwa esok pagi ia harus meninggalkan pesantren ini, memulai perjalanan sunyi sebagai penjaga rahasia Mbah Hamid. Ia akan menelusuri setiap titik di peta perkamen itu, mencari sosok penjaga baru yang disebutkan dalam surat, dan memastikan bahwa Nusantara tetap memiliki pasak gaib yang kokoh sebelum badai fitnah itu benar-benar tiba. Di tengah kesunyian malam itu, Anwar berbisik lirih ke arah langit, sebuah janji setia yang ia ikatkan kepada ruh gurunya yang agung. Perjalanan ini akan berat, namun ia tahu bahwa di setiap langkahnya, cahaya hijau dari itikaf malam ganjil Mbah Hamid akan selalu menuntunnya menembus kegelapan. Perjalanan Kang Anwar dimulai tepat saat langit Pasuruan masih berwarna ungu kelabu. Sebuah waktu di mana dunia sedang berada di ambang antara mimpi dan terjaga. Dengan hanya membawa satu tas kain berisi kitab suci, tasbih pemberian Mbah Hamid, dan peti besi kecil yang disembunyikan di balik sarungnya, Anwar melangkah keluar dari gerbang pesantren tanpa menoleh lagi. Ia merasa seperti sebutir debu yang diterbangkan oleh angin takdir, mengikuti petunjuk dari gulungan perkamen kulit domba yang cahayanya hanya muncul saat ia benar-benar berserah diri. Berbulan-bulan Anwar menempuh jalan sunyi, melintasi hutan-hutan di lereng Gunung Lawu, menyusuri pesisir selatan yang mistis, hingga memasuki kampung-kampung terpencil di pelosok Nusantara yang namanya bahkan tak ada dalam peta pemerintah. Di setiap titik yang ia kunjungi, ia menemukan pemandangan yang sama. Paku-paku bumi tersembunyi, para kekasih Allah yang hidup dalam kesederhanaan luar biasa, menyambutnya seolah-olah mereka sudah menunggu kedatangannya selama berabad-abad. Mereka memberikan sandi langit masing-masing, memperkuat jaring-jaring gaib yang sempat retak saat Mbah Hamid wafat.
Hingga akhirnya, petunjuk terakhir di perkamen itu membawanya ke sebuah desa kecil di kaki sebuah gunung purba yang selalu tertutup kabut. Desa itu sangat miskin, dihuni oleh para petani dan buruh panggul yang wajahnya legam terbakar matahari, namun memiliki mata yang sangat bening. Di sana, Anwar menemukan sebuah madrasah bambu yang nyaris roboh, di mana suara anak-anak kecil sedang melantunkan ayat-ayat suci dengan nada yang sangat merdu, memenuhi lembah itu dengan frekuensi yang sangat menyejukkan. Anwar duduk di bawah pohon beringin besar di depan madrasah tersebut, menunggu dengan sabar sampai seorang pemuda tanggung keluar dari sana. Pemuda itu mengenakan baju koko yang sudah banyak tambalannya dan sarung yang sudah pudar warnanya. Namun cara ia berjalan dan cara ia menundukkan kepala mengingatkan Anwar secara instan pada gerak-gerik Mbah Hamid di malam-malam ke-1 tikafnya yang agung. Anwar mendekati pemuda itu dengan jantung yang berdegup kencang. Begitu mereka berhadapan, pemuda itu tersenyum sebuah senyum yang seolah-olah sanggup menghentikan aliran waktu. Tanpa Anwar sempat bertanya, pemuda itu sudah mengulurkan tangan kanannya untuk bersalaman. Saat telapak tangan mereka bersentuhan, Anwar merasakan sebuah ledakan cahaya di dalam batinnya. Di telapak tangan pemuda itu, terdapat sebuah tanda lahir berwarna keemasan yang membentuk pola garis-garis misterius, persis seperti yang digambarkan dalam surat rahasia Mbah Hamid. "Sudah lama aku menunggumu, Kang," ucap pemuda itu dengan suara yang berat dan berwibawa. Meskipun usianya tampak belum genap 20 tahun, Mbah Hamid sering datang ke dalam mimpiku sejak malam ke-21 Ramadan lalu. Beliau bilang, akan ada seorang saudara yang membawakan kunciku kembali. Anwar tersungkur dalam tangis yang tak tertahankan. Ia menyadari bahwa itikaf Mbah Hamid tidak pernah berhenti. Ia terus mengalir melalui jiwa-jiwa baru yang telah dipersiapkan oleh langit jauh sebelum raga beliau terkubur. Pemuda itu membawa Anwar ke sebuah gubuk kecil di belakang madrasah. Di sana, di tengah kesederhanaan yang mencekam, pemuda itu menceritakan kisahnya. Ia adalah bayi yang puluhan tahun lalu lahir dalam keadaan sekarat di tengah sebuah wabah besar yang melanda desa ini. Orang tuanya yang putus asa membawa bayi itu ke Pasuruan, menembus badai salju dan banjir demi menemui Mbah Hamid. Sang wali kemudian menggendong bayi itu sepanjang malam ganjil, menangis sesenggukan, memohon kepada Allah agar nyawa bayi ini ditukarkan dengan sebagian umur beliau. Itulah rahasia besar di balik tangisan Mbah Hamid. Beliau menangis bukan karena takut pada kematian, melainkan karena besarnya beban cinta beliau kepada umat ini, hingga beliau rela menyerahkan kepingan-kepingan hidupnya demi menghidupkan kembali paku bumi masa depan. Tangisan itu adalah tangisan seorang ayah yang sedang menyerahkan putranya ke medan pertempuran sejarah yang sangat berat. Anwar mengeluarkan peti besi kecil itu dan menyerahkannya kepada sang pemuda. Begitu kunci dari butiran tasbih digunakan untuk membuka peti keris kecil kristal tanpa hulu. Di dalamnya tiba-tiba bersinar terang dan melesat masuk ke dalam dada sang pemuda, menyatu dengan ruhnya dalam sebuah kilatan cahaya hijau yang membasuh seluruh lembah tersebut. Di saat yang bersamaan, Anwar mendengar suara guntur yang sangat keras dari arah langit, diikuti oleh hujan lebat yang sangat wangi. Ia menyadari bahwa di detik itu, mandat Wali Kutub Nusantara telah resmi berpindah tangan. Sosok di depannya kini bukan lagi sekadar pemuda desa, melainkan ia telah menjadi tiang penopang baru bagi keselamatan bangsa ini. Rahasia ke-1 tikaf malam ganjil Mbah Hamid telah terjawab secara sempurna. Beliau melakukan perjalanan diplomasi langit untuk memastikan bahwa saat beliau pergi, bumi ini tidak akan dibiarkan tanpa penjaga. Tiba-tiba, pemuda itu menunjuk ke arah cakrawala. Anwar melihat bayangan raksasa Mbah Hamid yang berdiri di atas puncak gunung, tersenyum dengan sangat cerah sambil melambaikan tangan ke arah mereka. Bayangan itu kemudian perlahan-lahan memudar, menyatu dengan cahaya matahari yang mulai menembus kabut. Anwar merasakan sebuah ketenangan yang tak terbatas merasuk ke dalam jiwanya. Ia menyadari bahwa tugasnya kini telah usai secara fisik. Namun ia baru saja memulai pengabdian barunya sebagai pendamping sang penjaga baru. Rahasia tangisan di malam ganjil itu ternyata adalah tentang keberlanjutan kasih sayang Tuhan yang tak pernah terputus. Tentang bagaimana air mata seorang manusia suci sanggup menumbuhkan taman keberkahan
di tengah gurun fitnah yang akan datang. Kisah tentang ke-1 Tikaf Mbah Hamid Pasuruan adalah pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap kedamaian yang kita nikmati, ada orang-orang yang mengorbankan air matanya di sudut-sudut malam yang sepi. Mereka adalah pahlawan tanpa nama yang menjaga agar langit tidak runtuh menimpa kita. Anwar berdiri di samping sang pemuda, menatap masa depan Nusantara dengan harapan baru. Ia tahu bahwa badai fitnah mungkin akan datang, gunung-gunung mungkin akan batuk, dan laut mungkin akan bergolak. Namun selama masih ada tangisan tulus di malam-malam ganjil, bangsa ini akan selalu memiliki cara untuk bangkit kembali. Ia memegang erat tasbih kayunya, mencium aromanya untuk terakhir kali sebelum menyerahkannya kepada sang pemuda. Misi selesai, Mbah, bisiknya lirih ke arah angin. Malam itu, di seluruh penjuru Nusantara, orang-orang soleh merasakan sebuah getaran ketenangan yang sama. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di lembah kabut itu. Namun, mereka merasakan bahwa suhu bumi tiba-tiba menjadi lebih sejuk. Anwar menyadari bahwa ia telah menjadi saksi atas peristiwa terbesar dalam sejarah spiritual modern, sebuah rahasia yang ia bawa dari mihrab masjid ke ujung dunia. Dan saat ia melangkah pergi menemani sang penjaga baru menuju pengabdian selanjutnya, Anwar tersenyum, menyadari bahwa Mbah Hamid tidak pernah benar-benar pergi. Beliau hanya sedang itikaf di dalam setiap hati yang merindukan cahayanya. Perjalanan 12 episode ini telah berakhir, namun rahasia tangisan itu akan terus hidup, menjadi doa yang tak kunjung usai bagi keselamatan kita semua hingga akhir zaman nanti.